Ibu menyembunyikanku di sebuah ruang rahasia. Kukira dia ingin bermain petak umpet denganku. Tetapi, dia menyumpal mulutku dengan secari kain. Dia menatapku dengan serius. Apapun yang terjadi, jangan bersuara. Dari lubang intip di ruang rahasia, aku melihat 132 anggota keluargaku. Seluruh keluargaku dibantai, mayat-mayat bergelimpangan bersimbah darah. Pemimpinnya adalah seorang pria anggun berjubah putih. Sekretaris Agung Kerajaan Xia Agung, Song Ming. Dia menggunakan sapu tangan seputih salju untuk menyeka darah di pedangnya. Senyumnya begitu dingin dan menyeramkan. Hanya seorang pengrajin pedang rendahan. Berani-beraninya bermimpi untuk menggoyahkan keluarga bangsawan yang sudah berdiri ratusan tahun. Tidak tahu diri. Karena itu, seluruh klannya juga pantas mati di tanganku, seorang Jian Min. Tahun itu, aku berusia 7 tahun. Untuk pertama kalinya, aku belajar caranya membenci. Aku melangkahi mayat-mayat kaum kerabatku. Aku merangkak keluar dari kediaman kami melalui lubang anjing. Mengikuti arus keramaian, aku meninggalkan Chang'an. Ayah dan ibu hanya mengajariku tentang etika dan kehormatan. Tetapi mereka tidak pernah mengajariku cara mengenali orang jahat. Aku dijual beberapa kali. Kabur, lalu tertangkap. Kabur lagi, tertangkap lagi. Aku tidak tahu caranya untuk patuh. Juga tidak tahu caranya menyenangkan orang lain. Maka, aku pun dipukuli habis-habisan lagi dan lagi. Kemudian, karena sebutir permen, aku ditipu oleh seorang ahli racun yang kelihatannya baik hati. Dia membawaku ke sebuah desa dan menjadikanku kelinci percobaan untuk racunnya. Di usia di mana seharusnya aku menyukai permen, aku jadi membencinya. Sungguh, tahun-tahun itu, hidup terasa lebih buruk dari kematian. Maka, untuk pertama kalinya, aku belajar cara membunuh. Tidak, bukan belajar cara membunuh. Itu hanyalah naluriku untuk bertahan hidup. Kemudian, bencana kelaparan hebat pun melanda. Pangeran keempat datang untuk memberikan bantuan bencana. Rakyat berkata bahwa dia tidak hanya berparas lembut dan mulia Bak Giok, tetapi juga sangat mencintai rakyatnya. Tetapi hari itu, mataku dipenuhi dengan harapan. Saat tanganku yang kurus kering mencengkeram ujung jubahnya, dia mengerutkan kening. Namun, ia tidak bisa menyembunyikan raut jijik di wajahnya. Model. Terdengar suara yang dingin. Aku ditendang keras di wajah. Tubuhku terlempar ke belakang sejauh 3 kaki. Seketika aku merasa pusing. Wajahku terasa panas menyengat. Cairan hangat mengalir turun dari pipiku. Mencintai rakyat seperti anak sendiri hanyalah sebuah lelucon. Aku mengeluarkan serbuk racun. Dia hanyalah korban bencana. Terdengar suara seorang wanita yang menegur. Sesosok bayangan putih turun di hadapanku. Sapu tangan lembut menekan luka berdarah di wajahku. Dia adalah Song Ziyuan, tunangan pangeran keempat, musuhku, putri dari Song Ming. Dia menyelamatkanku. Song Ming yang munafik itu ternyata punya putri sebaik ini, ya. Jika ayah dan ibuku masih ada, mungkin aku juga akan tumbuh sebaik dirinya. Aku menjadi dayang pribadi Song Ziyuan dengan nama samaran Yun Jin. Musuh klan Ni ada di depan mataku. Baru berusia 36 tahun. Anggun dan terpelajar. Menjabat sebagai Perdana Menteri Kerajaan Xia Agung. Menguasai seluruh istana dan pemerintahan. Aku bisa saja meracuninya sampai mati. Tapi aku yang sekarang sudah punya cukup kesabaran. Bagaimana bisa aku membiarkannya mati semudah itu? Saat aku muncul setelah berdandan, tatapan kagum dari kerumunan sering tertuju padaku. Tapi bagi seorang pelayan rendahan sepertiku, kecantikan adalah bencana. 3 bulan kemudian, satu-satunya putra Song Ming meninggal. Karena penyakit kelamin, di usianya yang baru 17 tahun. Tak ada yang tahu akulah yang meracuninya. Dia bernafsu melihat kecantikanku. Saat Song Ziyuan tidak ada, dia mencoba menodaiku. Semakin aku memohon, dia justru semakin bersemangat. Tapi di bawah pengaruh racunku, dia sama sekali tidak bisa tegang. Selain membuat wajahku penuh dengan air liurnya, tidak ada kebiasaan buruk yang tak bisa dilakukannya. Hari demi hari, racun kronis itu akhirnya bekerja. Itu adalah racun dari penyakit kelamin yang ganas. Membuat seluruh keluarga Song terpuruk dalam kesedihan. Orang tua berambut putih mengantarkan kepergian anaknya yang berambut hitam. Suara itu entah kenapa terdengar sedikit mirip seperti jeritan kaumku saat dibantai dahulu kala. Mata Song Ming dipenuhi duka lara. Aku melihatnya mengepalkan kedua tangannya. Kukunya menancap hingga ke telapak tangannya.
Darah merah gelap menetes di atas pakaiannya yang seputih salju. Sementara aku, tak jauh dari sana, mengelap sebuah botol porselen dengan sapu tangan putih bersih. Sudut bibirku membentuk senyuman dingin yang jahat. Sama seperti dirinya saat berpapasan denganku di masa lalu. Aku akan membuatnya merasakan sedikit demi sedikit rasa sakit yang pernah kurasakan. Kehilangan seorang putra, mana mungkin cukup. Aku akan membalasnya berkali-kali lipat. Dulu, bahkan tak ada seorang pun yang tersisa untuk meratapi kematian mereka. Saat itu, di dalam perut ibuku, masih ada seorang janin yang belum lahir. Setengah tahun kemudian, Song Ming mengadopsi anak dari Pang Zi dan membesarkannya sendiri. Keluarga Song adalah keluarga bangsawan yang sudah berdiri selama 100 tahun. Dengan cabang keluarga yang besar dan makmur, kehilangan satu putra tidak terlalu berpengaruh baginya. Terlebih lagi, dia punya seorang adik perempuan yang merupakan permaisuri dari kerajaan Xia Agung. Pangeran keempat yang berada di bawah asuhannya memiliki darah keluarga Song. Mendukung pangeran keempat naik tahta menjadi kaisar. Dan menjadikan Song Ziyuan sebagai permaisuri. Dengan begitu, kaisar generasi berikutnya akan menjadi orang mereka lagi. Wah, rencananya terdengar sangat sempurna, ya. Bagaimana mungkin aku membiarkan keinginannya terwujud? Dia tidak tahu bahwa putri kesayangannya, Song Ziyuan, sebenarnya sama sekali tidak menyukai pangeran keempat. Sedangkan pangeran keempat, menurut pengamatanku, dia tidak selembut dan sebaik kelihatannya. Pangeran keempat dan pengawalnya sesekali datang ke kediaman. Cara pengawal itu menatapku. Tidak ada bedanya dengan putra Song Ming. Dia adalah putra tunggal keluarga Jiang Yan, jenderal tertinggi kepercayaan pangeran keempat. Dia juga seorang putra bangsawan. Sudah menikah dan memiliki 5 orang selir. Dia mungkin sudah lupa kalau aku masih pengemis dari daerah kumuh yang hampir mati ditendangnya. Aku ini sangat pendendam. Di arena perburuan, aku mengikuti Song Ziyuan seperti biasa. Tiba-tiba, seseorang menyambar pinggangku. Jiang Yan menarikku ke atas kudanya. Lalu dia menoleh ke Song Ziyuan dan berteriak, "Aku pinjam orangmu sebentar. Aku jamin akan kukembalikan utuh." Hari ini, di siang bolong, di hadapan semua orang, aku dan dia memasuki hutan lebat bersama-sama. Nama baik apalagi yang tersisa untukku. Dia berani berbuat seperti ini karena dia sudah yakin kalau keluarga Song tidak mungkin hanya karena seorang pelayan akan berselisih dengannya, orang kepercayaan pangeran keempat, dan merusak hubungan baik mereka. Bukan hanya tidak akan melakukannya. Jika dia memintaku, Song Ming bahkan akan dengan senang hati menyerahkanku padanya. Tapi kenapa? Hanya karena aku seorang pelayan rendahan. Apakah aku pantas diperlakukan seperti ini? Ini kan permainan berburu. Orang bisa membayangkan apa saja yang akan terjadi. Tapi, siapa yang berburu dan siapa yang diburu, itu belum pasti, kan? Aku sudah sangat lama menunggu hari ini. Panah Jiang Yan melesat tepat mengenai seseorang. Orang itu bukan orang biasa. Dia adalah seorang perwira muda dari keluarga sederhana. Pendukung setia faksi putra mahkota. Pangeran keempat didukung oleh keluarga-keluarga bangsawan. Sedangkan putra mahkota didukung oleh rakyat biasa. Sayangnya, pendukung dari rakyat biasa hampir dimusnahkan seluruhnya. Bahkan yang mulia kaisar pun ditindas oleh Song Ming. Sampai benar-benar kehilangan semangat juangnya. Beliau mulai mencari keabadian dan pencerahan. Perburuan ini diadakan oleh pangeran kedua. Dia termasuk dalam faksi pangeran keempat. Perburuan, ya. Bukan tidak mungkin akan ada beberapa orang yang mati diterkam binatang buas. Mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkan lawan mereka. Lihat, inilah akibat dari tidak patuh. Suara Zhang Yan sedingin desisan ular yang menyeramkan melesat melewati telingaku. Aku gemetar ketakutan. Zhang Yan tertawa dengan congkak. Dan pangeran keempat, yang selama ini dikenal baik hati, menyaksikan semuanya. Tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk membelaku. Sama seperti saat Jiang Yan menendangku jatuh dulu. Dia hanya menegurnya dengan ringan. Kamu seharusnya tidak menyakiti orang. Dia terlahir tampan dan lembut bagai batu giok. Sepasang mata indahnya menatap siapapun dengan lembut. Setiap perkataan dan tindakannya tidak bercela. Namun sebenarnya, di balik kelembutannya itu tersembunyi sikap yang dingin. Sikap tidak percaya pada siapapun. Sikap dingin yang tidak peduli pada siapapun. Dia hanya peduli pada pertimbangan keuntungan dan kekuasaan. Sedangkan aku hanyalah seorang pelayan yang tidak punya nilai guna. Tidak pantas baginya untuk membelaku. Hahaha. Mereka juga disergap.
Pejabat itu tahu jelas bahwa perburuan ini adalah sebuah jebakan. Kenapa masih datang? Mereka ingin membalikkan keadaan dan menyerang. Jiang Yan sudah tidak memedulikanku lagi. Dia melemparkanku ke samping, lalu berlari. Target orang-orang itu adalah Pangeran Keempat dan kelompok Jiang Yan. Mereka tidak berniat menyerangku. Aku bersembunyi di balik pohon. Mereka bertarung semakin jauh. Setelah mereka tidak terlihat lagi, aku pun berlari untuk memeriksa denyut nadi pejabat itu. Dia belum benar-benar mati. Aku menekan titik di bawah hidungnya untuk menyadarkannya. Tuan muda, bertahanlah. Sekarang aku akan mencabut pedang untukmu. Wajah pria itu meringis kesakitan. Tapi dia tidak lupa mengucapkan terima kasih kepadaku. Terima kasih. Ekspresiku menjadi serius. Tuan muda, kalian semua bodoh sekali. Apa dengan membunuh Pangeran Keempat, putra mahkota bisa menang? Pangeran itu ada banyak. Para keluarga bangsawan bisa saja mendukung pangeran yang lain. Tindakan kalian ini jelas-jelas sama saja dengan memberikan senjata kepada para keluarga bangsawan itu. Kau membunuh pangeran dengan pedang sebesar ini. Apa kau tidak takut para keluarga bangsawan akan menggunakan ini sebagai alasan untuk melenyapkan semua kaum rendahan? 10 tahun yang lalu, kehancuran seluruh keluarga Jin, apa itu belum cukup tragis? Aku jadi emosi. Aku punya sebuah rencana yang bisa melindungi kaum rendahan. Dengarkan baik-baik. Aku punya sebuah rencana yang bisa melindungi kaum rendahan. Dengarkan baik-baik. Hari ini, sekelompok pembunuh bayaran tiba-tiba muncul di hutan lebat ini. Panah dari pembunuh bayaran itu mengenaimu. Pedang di tubuhmu ini adalah buktinya. Setelah berkata begitu, aku menarik tangannya, lalu menekankannya pada lukanya yang berdarah. Kuserahkan tempat kejadian ini padamu untuk diurus. Aku masih punya urusan lain. Aku berdiri dan dengan sigap melepaskan jubah luarku. Ah, apa yang kau lakukan? Wajah pemuda itu memerah padam. Ekspresinya tegang. Tenang saja, aku tidak akan memintamu bertanggung jawab. Aku melepaskan pakaianku hingga hanya tersisa pakaian dalam. Lalu aku mengambil pakaian dari seorang pembunuh bayaran yang sudah mati dan memakainya. Kemudian aku pergi mengejar Pangeran Keempat dan yang lainnya. Nona. Bolehkah aku tahu, Nona dari keluarga mana? Tanya pria di belakangku. Aku tidak punya keluarga. Tidak punya ayah, tidak punya ibu. Namaku Yun Jin. Aku adalah pelayan yang berbaik hati ditampung oleh Nona Sulung Song. Ingat, jangan pernah beritahu siapapun bahwa aku yang menyelamatkanmu. Ayahku dulu juga seorang pejabat peradilan yang jujur dan adil. Aku berlari tanpa menoleh ke belakang. Aku mengejar mereka sampai ke tepi jurang. Tepat pada saat Pangeran Keempat akan tertembus panah di jantungnya. Sementara pengawal pribadinya, Jiang Yan, bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Mana mungkin dia masih bisa melindunginya? Aku langsung melesat maju, menghalangi di depan Pangeran Keempat. Aku mengenakan baju zirah. Anak panah itu tidak bisa menembusnya. Tapi hentakannya terlalu kuat. Karena hentakan itu, kami jatuh dari jurang. Aku memeluk Pangeran Keempat dan memutar tubuhku. Aku di bawah, dia di atas. Angin kencang di puncak tebing meniup lepas penutup wajahku. Menampakkan wajahku. Aku bertemu dengan tatapan matanya yang keemasan, penuh keterkejutan dan kebencian. Yang mulia, jadikan aku tamengmu. Demi keselamatanmu. Yuan Qi. Aku hanya berharap kau menjaga nonaku dengan baik. Pangeran Keempat boleh saja mati. Tapi tidak dengan cara yang sia-sia seperti ini. Kematiannya tidak akan benar-benar mengubah nasib rakyat jelata. Juga tidak akan mengubah nasib kami, orang-orang biasa yang rendah ini. Situasinya sudah cukup keruh. Biarlah aku ikut andil membuat keadaan semakin runyam. Di bawah tebing ini adalah lautan. Lagi pula, aku mengenakan baju zirah pelindung. Kemungkinan besar aku tidak akan mati. Aku memang tidak mati. Tapi, ombak laut yang ganas memisahkan aku dan Pangeran Keempat. Yang tidak kuduga adalah, dia ternyata tidak bisa berenang. Dan sepertinya dia sangat takut air. Setelah meronta beberapa kali, dia mulai tenggelam ke dasar. Benar-benar tidak berguna. Aku pun terpaksa menyelam ke dalam air dan berenang ke arahnya. Satu tanganku melingkari punggungnya, dan tangan yang lain menopang bagian belakang kepalanya. Aku mendekat dan memberinya napas buatan. Setelah itu, aku merangkulnya dan berenang ke permukaan. Secara tidak sadar, dia memelukku erat. Seolah-olah takut akan kulepaskan. Kami berpegangan pada sepotong kayu apung hingga terdampar di sebuah pulau. Malam itu,
Pangeran keempat yang manja itu. Payahnya malah demam tinggi. Dia terus menggigil. Benar-benar tidak berguna. Aku tidak punya pilihan lain selain memeluknya. Dan dia, secara tidak sadar balas memelukku erat. Satu-satunya sumber kehangatan. Aku benar-benar sudah lelah. Tanpa sadar, aku pun tertidur lelap. Suatu hari, tatapannya terpaku di wajahku untuk waktu yang sangat lama. Sangat lama, sampai akhirnya aku membuka mata. Tatapan mata kami bertemu tanpa sengaja. Anehnya, dia tampak sedikit panik. Dia melepaskan tangan yang memelukku. Aku menyentuh dahinya. Sudah tidak panas lagi. Sambil bangkit, aku berkata pada Yang Mulia, "Anda demam semalam. Ini hanya tindakan darurat. Tidak perlu dipikirkan. Anda mau kemana? Aku mau mencari buah-buahan untuk dimakan. Apakah Yang Mulia mau menunggu di sini? Atau ikut bersamaku?" Bersama-sama, pangeran keempat yang penuh siasat, yang selalu memasang wajah ramah yang palsu. Setelah terdampar bersamaku di pulau ini, akhirnya menunjukkan sedikit ketulusan di wajahnya. Dia juga sangat terobsesi dengan kebersihan. Selalu menjaga dirinya agar tetap bersih dan rapi. Tanpa celah sedikit pun. Bisa dibayangkan, saat tanganku yang kotor dulu memegang ujung pakaiannya. Betapa jijiknya dia saat itu. Hari demi hari berlalu. Kami tidak melihat seorang pun datang untuk menolong. Kami duduk berdampingan di tepi pantai, memandangi pasang surut air laut. Yang Mulia, adakah seseorang yang Anda rindukan? Tidak ada. Aku merindukan Tuan Putri. Dia pasti sedang berusaha sekuat tenaga untuk mencariku. Keluargamu juga pasti sedang mencarimu. Aku tersenyum kecut. Lalu aku terdiam. Setelah hening cukup lama, dia bertanya dengan sangat bingung. "Mengapa kau mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku?" "Mungkin karena Anda adalah tunangan Tuan Putri. Mungkin. Dan juga karena dulu Anda dan Tuan Putri yang telah menyelamatkanku." Dia masih terus menatapku. Alasan ini sepertinya tidak cukup untuk meyakinkannya. Seseorang yang berhati dingin. Sulit untuk percaya bahwa ada orang yang mau mengorbankan nyawa demi membalas budi. Lagi pula, intuisinya tidak salah. Dia pernah mengabaikanku. Aku tidak punya alasan untuk menyelamatkannya. Tapi kenyataannya, aku memang telah menyelamatkannya. Aku jadi tampak sedikit frustrasi. Hati bergerak sesuka hati. Saat itu, aku tak sempat berpikir apa-apa. Bagaimana mungkin bisa kujelaskan? Mungkin karena aku baik hati. Dan juga karena di hatiku, Yang Mulia bukanlah orang jahat. Tentu saja dia pantas diselamatkan. Kalau aku bukan seorang pangeran, ini hanyalah penampilanku. Apa kau masih akan menyelamatkanku? Ternyata dia sadar betul semua orang hanya menjilatnya. Semua itu karena statusnya. Aku tertawa. Aku hanya menyelamatkan seseorang. Sejak awal, hal itu tidak ada hubungannya dengan statusnya. Dia pun tertawa. Sangat tampan dan mempesona. Ada sedikit ketulusan dalam tawanya. Hari itu, dia bercerita padaku bahwa dia punya seorang adik laki-laki tiri seayah. Adiknya lebih pintar darinya. Lebih pandai berbicara. Singkatnya, dalam segala hal adiknya lebih baik darinya. Ibunya, sang permaisuri, dan pamannya, Song Ming, sangat menyayangi adiknya. Mereka mendidik adiknya dengan sangat teliti. Namun terhadapnya, mereka menjadi semakin tidak sabar. Semakin lama semakin dingin. Dia memeras otak untuk menulis sebuah puisi tentang kasih ibu. Namun, puisinya malah diejek dan dimarahi oleh sang permaisuri. Beliau bilang dia hanya memikirkan hal-hal yang tidak berguna. Tidak ada kemajuan dan tidak punya masa depan. Sampai suatu hari, adiknya tidak sengaja jatuh ke dalam air. Setelah diselamatkan, dia demam tinggi. Kemudian, dia menjadi bodoh dan linglung. Sikap mereka pun berubah total. Mereka mulai memperhatikannya dan menanyakan kabarnya. Merawat dan mendidiknya dengan sangat baik. Sementara adiknya menjadi seperti dirinya yang dulu. Diabaikan semua orang. Dulu dia mengira mereka hanya tidak mencintainya. Kemudian barulah dia mengerti. Ternyata, mereka tidak mencintai siapapun. Mereka hanya membutuhkan seorang pangeran yang bisa memperkuat kepentingan keluarga. Hanya itu saja. Lalu setelah itu, bagaimana dengan adikmu? Dia diam-diam pergi bermain air lagi. Dan jatuh ke dalam air lagi. Saat ditemukan, dia mengapung di atas air, tubuhnya sudah membengkak. Wajahnya rusak tak bisa dikenali. Sama sekali tak terlihat seperti wujudnya yang semula. Suaranya sangat pelan. Tidak ada seorang pun yang meneteskan air mata untuknya. Pantas saja dia begitu takut.
Dia takut menjadi bodoh, takut mati, dan lebih takut lagi dilupakan setelah mati. Mereka tidak akan bisa menemukanku. Pasti akan menobatkan pangeran lain. Sama seperti mereka menobatkanku dulu. Yang mulia, apakah Anda ingin kembali? Aku akan menemanimu berjuang untuk kembali. Aku tersenyum. Setiap hari aku harus turun ke laut. Setiap kali aku berenang kembali. Dari kejauhan, aku bisa melihat Pei Zhaoli di sana. Menatap ke arahku dengan penuh harap. Aku kembali. Matanya pun akan berbinar. Sampai pada suatu ketika. Aku pergi selama 2 hari 2 malam. Saat fajar baru menyingsing. Aku kembali. Ternyata dia masih berdiri di sana. Aku bahkan belum sampai ke tepi. Dia sudah berlari menghampiriku dengan tergesa-gesa. Masuk ke dalam air yang ditakutinya. Dia yang selalu menahan diri dan sopan. Juga yang sangat menjaga kebersihan. Tiba-tiba memelukku yang basah kuyup dengan erat. Jangan pergi lagi. Kita tidak usah kembali. Tidak usah kembali. Artinya dia harus melepaskan kemuliaan dan kehormatan seorang pangeran. Tinggal di pulau ini bersamaku tanpa memiliki apa-apa. Selama 2 hari ini. Dia seorang diri menatap lautan luas ini. Menunggu seseorang yang entah akan kembali atau tidak. Pada suatu saat, dia mengambil sebuah keputusan. Jika orang itu tidak meninggalkannya, dia rela melepaskan segalanya untuk bersama denganku. Saat itu aku tahu, habislah sudah dia. Pemuda yang tampak dingin ini. Sebenarnya kekurangan dan sangat mendambakan kasih sayang. Saat dia diserang. Saat jatuh ke air dan demam tinggi. Dalam setiap momen keputusasaannya. Aku tidak pernah sekalipun meninggalkannya. Aku menariknya kembali, lagi dan lagi. Menjadi satu-satunya cahaya di dalam hatinya. Seorang pemuda yang tak pernah merasakan cinta. Mana mungkin tidak mendambakan cahaya itu? Tapi aku tersenyum dan berkata, Yang mulia, aku sudah menemukan jalannya. Kita sudah bisa kembali. Song Ming tidak tahu. Pangeran yang dia dukung dengan segenap kekuatannya sedang lepas dari kendalinya. Setiap tengah malam dalam mimpiku, aku selalu melihat bunda dengan perutnya yang besar. Bersujud di kakinya memohon ampun. Namun dia, tanpa ragu, menusukkan pedang dingin itu ke perut bundaku. Memutar gagang pedangnya. Mengaduk-aduk daging dan darah di dalam perutnya sesuka hati. Dia tersenyum, menganggap nyawa kami tak lebih berharga dari semut. Kalau begitu, nyawa seluruh klannya juga pantas mati di tangan semut ini. Kami membuat sebuah rakit kayu, membawa perbekalan makanan. Dan setelah melewati 5 hari 5 malam, kami kembali ke kota kekaisaran. Benar saja, klan itu telah mengangkat pangeran lain. Pangeran ke-8 diserahkan untuk dibesarkan oleh permaisuri. Setelah Pei Zhao kembali, permaisuri dari klan Song terkejut sekaligus gembira. Kudengar mata permaisuri bahkan sampai memerah. Darah klan Song mengalir di tubuh Pei Zhao. Klan bangsawan sangat menjunjung tinggi garis keturunan. Tentu saja Pei Zhao adalah orang yang paling ingin mereka dukung. Tapi, apakah dia masih akan rela menjadi bidak catur yang bisa mereka atur sesuka hati? Mengenai masalah penyerangan itu, pedang yang digunakan memiliki tanda keluarga kekaisaran. Mereka mulai mencurigai pangeran-pangeran lainnya. Pangeran kedua, sebagai dalang dari semua kekacauan ini, menjadi yang pertama dicurigai. Sialnya, dia memang sudah dihasut oleh Song Ning. Dan benar-benar melakukan beberapa perbuatan keji yang mencelakai orang-orang setia. Yang dibunuh hari itu bukan hanya pejabat Jian. Jiang Yan tahu kalau pejabat Jian berbohong. Tetapi dia tidak mungkin membocorkannya sedikit pun. Nasib pangeran keempat tidak diketahui. Dan dia, sebagai jenderal agung, dicopot dari jabatannya dan ditahan karena dianggap lalai dalam melindungi pangeran. Kalau ditambah lagi dengan tuduhan pembunuhan berencana terhadap seorang pejabat, hidupnya pasti akan berakhir. Dia tidak akan sebodoh itu untuk menjebak dirinya sendiri. Jadi, secara sengaja maupun tidak, dia pun ikut melimpahkan kesalahan itu kepada pangeran kedua. Pada akhirnya, pangeran kedua yang bodoh itu menjadi kambing hitam. Satu lagi bidak catur milik Song Ming telah gugur. Aku akan mencabut taring-taringnya satu persatu. Klan keluarga yang begitu ia banggakan akan dihancurkan olehku, seekor semut yang selalu ia pandang rendah. Secara bertahap hingga musnah. Pei Zhao memintaku untuk kembali ke kediaman pangeran bersamanya. Aku menolaknya. Setibanya di kediaman Perdana Menteri, aku menjelaskan semuanya pada Song Ziyuan. Aku hanya menyembunyikan bagian tentang pejabat Jian. Apa kau menyukai pangeran keempat? Tidak suka, lalu kenapa kau mempertaruhkan nyawamu untuk menolongnya?
Dia adalah calon suamimu. Kalau dia tidak kembali, calon suamiku akan diganti menjadi pangeran ke-8. Apa kau juga akan mempertaruhkan nyawamu untuk pangeran ke-8? Memangnya kau punya berapa nyawa? Nona, kau harus ingat. Nyawamu tidak lebih rendah dari siapapun. Jika orang itu tulus padamu, adalah belahan jiwa yang sehati denganmu, maka aku tidak akan berkata apa-apa. Tapi dia bukan orangnya. Lain kali jangan melakukan hal bodoh seperti ini lagi. Dia baru saja mengatakan bahwa nyawaku, seorang pelayan, tidak lebih rendah dari siapapun. Dan, siapapun, itu termasuk pangeran keempat yang agung dan terhormat. Selama beberapa bulan aku menghilang. Kota Chang'an yang ramai ini. Namun hanya dia yang tidak bisa tidur di malam hari karena mengkhawatirkanku. Tenggorokanku entah kenapa terasa tercekat, dan aku mengangguk. Aku sering berpikir, orang-orang munafik seperti mereka, bagaimana bisa membesarkan Song Ziyuan? Seseorang yang begitu baik hati dan bijaksana. Sejak kecil dia dididik untuk menjadi calon permaisuri. Pasangan Song Ming bisa dibilang sangat keras padanya. Sedikit saja berbuat salah, dia akan langsung dimarahi atau dihukum. Tapi dia sangat suka membaca buku. Mungkin tulisan-tulisan di dalam bukulah yang membentuk dirinya yang sekarang. Keahliannya bermain sitar juga tak tertandingi di Chang'an. Bahkan para musisi ahli di istana pun mengakui kalah darinya. Tapi kesedihan dalam alunan sitarnya tak ada seorang pun yang mengerti. Hingga 2 tahun yang lalu, di sebuah hutan bambu, alunan sitarnya mulai terdengar. Seorang pemuda yang kebetulan lewat menghentikan langkahnya. Ia mengeluarkan kertas dan bak tinta. Seiring kuasnya menari di atas kertas. Suasana dari alunan musik itu pun tergambar dengan jelas. Sejak saat itu, setiap bulan dia akan datang ke hutan bambu untuk bermain sitar. Dan pemuda itu pun pasti akan muncul. Mereka tidak pernah bertukar kata atau melakukan tindakan yang melewati batas. Namun hati mereka telah lama menyatu. Akan tetapi, kemudian, dia memintaku untuk memberitahu pemuda itu bahwa dia tidak akan datang lagi, karena dia akan menikah. Menikah dengan pangeran yang didukung keluarga bangsawan dan menjadi permaisuri. Itulah takdirnya yang tidak bisa ia ubah. Dan benar saja, begitu pangeran keempat kembali, pasangan Song Ming segera menyuruh Song Ziyuan pergi ke kediaman pangeran untuk mengantar tonik kesehatan. Di kediaman pangeran, Pei Zhao dan Song Ziyuan berjalan berdampingan di depan. Pasangan yang serasi. Terlihat akur, namun hati mereka saling menjauh. Aku dan Jiang Yan mengikuti di belakang mereka. Pei Zhao telah membebaskan Jiang Yan dari penjara. Dan itu sudah menjadi caranya selama ini. Dia memberikan sedikit kebaikan. Lalu seluruh keluarga Jiang akan berutang budi padanya. Dan akan setia kepadanya seumur hidup. Dia bahkan akan membiarkan bawahannya melakukan kesalahan kecil. Dengan begitu, dia bisa memegang kelemahan mereka untuk mengendalikannya. Lagi pula, kalaupun dia mengganti mereka dengan orang lain, apakah orang itu akan rela mati deminya? Dia tidak pernah percaya akan hal itu. Jiang Yan terkejut saat melihatku. Dia tidak tahu kalau akulah yang menyelamatkan pangeran keempat. Aku tidak menanggapinya. Saat aku mengabaikannya, dia malah semakin menjadi-jadi. Mataku terus menatap Song Ziyuan. Jiang Yan terus menatapku. Hari ini, aku sengaja mengenakan gaun dengan kerah yang sedikit lebih rendah dari biasanya. Memperlihatkan leher dan tulang selangkaku yang putih mulus. Aku tidak memedulikannya. Namun, dia malah semakin kurang ajar. Tiba-tiba dia menarikku ke dalam pelukannya. Membekap mulutku agar aku tidak bisa bersuara. Lalu mencium keningku. Karena melihatku hanyalah seorang pelayan, dia pikir bisa menindasku seenaknya. Kalau begitu, dia juga pantas mati. Detik berikutnya, seseorang melayangkan tinju ke wajahnya. Beraninya kau menyentuh orangku. Pei Zhao yang biasanya selalu lembut, tiba-tiba berubah seperti serigala yang mengamuk. Dipenuhi amarah yang membara, dia menghajar Jiang Yan tanpa ampun. Melihatnya yang hampir memukuli orang itu sampai mati. Aku dan Song Ziyuan segera menahannya, Yang Mulia. Aku tidak apa-apa, jangan memukulnya lagi. Kalau dipukul lagi, dia bisa mati. Orang yang bahkan tak rela kusentuh sedikit pun. Beraninya dia. Mengenai kejadian hari ini, siapapun yang berani membocorkan sepatah kata pun, dia memberikan perintah mematikan itu dengan nada sedingin es. Setelah itu, dia menarikku masuk ke dalam ruangan. Dia menyuruh seseorang membawakan air hangat. Lalu dengan lembut menyeka keningku. Sudah, Yang Mulia. Sudah sangat bersih. Aku meraih tangannya yang merah dan bengkak.
membuka botol obat di dekatku, lalu mengoleskan salepnya perlahan-lahan ke buku-buku jarinya. Yang mulia, Anda seharusnya tidak bertindak gegabah seperti tadi. Dia pantas mati. Kenapa Yang Mulia hari ini seperti anak kecil? Selama ini aku terlalu membiarkannya. Aku akan memberi mereka pelajaran. Yang Mulia, jika orang yang dilecehkan di perjamuan hari ini hanyalah seorang pelayan biasa, atau katakanlah, Yunji yang belum pernah mempertaruhkan nyawa bersamamu, apakah engkau akan tetap melakukan ini? Engkau tidak akan begitu, Nona. Yang Mulia, Anda adalah seorang pangeran. Kelak, Anda bahkan bisa menjadi penguasa dunia ini. Dan sebagian besar orang di dunia ini adalah orang-orang seperti hamba, yang nyawanya dianggap serapuh ilalang. Jika diperbolehkan, hamba mohon Yang Mulia bisa memberikan lebih banyak perlindungan kepada orang-orang seperti itu. Song Ziyuan mondar-mandir di dalam kamarku. Raut wajahnya panik. Aku belum pernah melihat pangeran keempat begitu lepas kendali. Aku khawatir dia benar-benar menyukaimu. Tetapi, keluarga kerajaan itu kejam. Jika bibi dan ayahku tahu, mereka tidak akan membiarkanmu hidup. Kamu harus segera pergi. Bahkan di saat seperti ini. Dia ternyata hanya mengkhawatirkan keselamatanku. Aku menggelengkan kepala. Aku tidak akan pergi. Aku khawatir dia, mengenai kemampuan ayahnya, belum memiliki pemahaman yang jernih. Kekuasaan para keluarga bangsawan menutupi langit. Memangnya aku bisa lari kemana? Lagi pula, setiap langkah yang kuambil memang sudah diambang kematian. Aku terlalu lemah. Jika tidak mempertaruhkan nyawaku, mana mungkin aku bisa menggoyahkan para bangsawan. Tetapi, bahkan jika aku harus mati, kematianku harus lebih berharga. Aku hanya berharap agar di dunia ini bisa lebih sedikit tragedi seperti yang kualami. Masalah ini awalnya tidaklah besar. Bagaimanapun, Jiang Yan yang pertama kali gagal dalam tugasnya sebagai pengawal. Lalu perilakunya juga tercela. Terlebih lagi, orang yang dia lecehkan adalah penyelamat nyawa pangeran keempat. Dari sudut pandang manapun, dia yang bersalah. Memberinya sedikit pelajaran bukanlah hal yang berlebihan. Aku pun tidak melakukan kejahatan yang pantas dihukum mati. Tetapi, yang tidak disangka oleh semua orang adalah Jiang Yan mati. Lukanya tak kunjung sembuh. Membusuk hingga ia tewas. Tak ada yang tahu akulah yang meracuninya. Sejak saat dia menciumku, racun itu masuk melalui mulutnya, menyerang organ-organ dalamnya. Aku hanya menggunakan racun yang bekerja lambat. Seharusnya dia tidak mati secepat itu. Tapi aku salah perhitungan soal Pei Zhao, yang akan memukulinya hingga terluka begitu parah. Aku salah perhitungan seberapa cepat racun di dalam tubuhnya akan bereaksi. Wajahnya mulai membengkak dan membusuk, lalu menyebar ke seluruh tubuh dan anggota badannya, hingga ke seluruh organ dalamnya. Tingkat penderitaannya, dibandingkan dengan tendangan yang dia berikan padaku saat pertama kali bertemu, pasti 1000 bahkan 10.000 kali lebih menyakitkan. Keluarga Jiang adalah keluarga bangsawan terpandang. Putra tunggal satu-satunya dari keluarga Jiang. Tewas dipukuli oleh pangeran keempat hanya karena seorang pelayan. Ini jelas bukan masalah sepele. Saat orang-orang Song Mingming menyeretku pergi, aku tahu nasibku akan berakhir buruk. Nyawa seorang pelayan tidak ada harganya sama sekali. Mereka pasti akan menyiksaku dengan cara yang paling kejam. Hanya dengan begitu, separuh kebencian di hati mereka bisa terobati. Tapi aku merasa puas. Pukulan Pei Zhao itu bagus sekali. Kematian Jiang Yan itu bagus sekali. Antara Song Ming dan keluarga bangsawan. Antara keluarga bangsawan dan pangeran keempat. Akhirnya terciptalah sebuah keretakan yang tak bisa diperbaiki lagi. Keretakan ini akan semakin membesar, rumit dan saling terkait. Aliansi keluarga bangsawan yang saling melindungi tidak akan lagi sekokoh dulu. Aku diikat di ruang penyiksaan yang gelap di kediaman Jiang. Satu persatu alat siksa digunakan padaku. Mata Tuan Jiang dipenuhi kebencian. Rasa sakit karena kehilangan putranya telah membuatnya nyaris gila. Dia tidak bisa menyentuh pangeran keempat. Jadi dia melampiaskan semua kebenciannya padaku. Tapi dia tidak tahu, tubuhku ini telah ditempa dengan racun. Seluruh darahku adalah racun. Saat dia menyiksaku hingga berlumuran darah, udara pun dipenuhi dengan uap dari darahku. Tempat ini kedap udara. Dia menyiksaku siang dan malam. Tinggal bersamaku. Ingin menerimanya tanpa ikut diracuni. Hidupnya tidak akan lama. Dia akan mati lebih sengsara daripadaku. Dulu, dialah yang menjadi kaki tangan Song Ming. Membantai seluruh keluargaku.
Sekarang, ayah dan anak itu akan mati secara tidak wajar. Keluarga Jiang akan putus keturunannya. Benar-benar pembalasan yang setimpal. Kau pasti berpikir aku sangat tidak berguna. Kekuatanku seorang diri sangatlah lemah. Melawannya itu bagai semut melawan gajah. Hanya ini yang bisa kulakukan. Tapi ayah dan ibuku sangat menyayangiku. Mereka seharusnya tidak akan menyalahkanku. Di sini terlalu gelap. Sebenarnya, aku sangat takut gelap. Aku merindukan mereka. Di dalam ruang siksa yang gelap gulita. Tiba-tiba, terdengar suara pintu didobrak dengan keras. Cahaya yang menyilaukan masuk. Sontak aku menyipitkan mata. Di antara bayangan dan cahaya. Pemuda yang seharusnya lembut dan berwibawa itu. Kini wajahnya hanya dipenuhi kepanikan. Pei Zhao menggendongku yang sekarat dan pergi dari kediaman Jiang. Di belakang kami, terdengar suara penggeledahan rumah. Keluarga Jiang, karena telah memfitnah dan mencelakai orang setia. Korupsi dana militer, dan kejahatan lainnya, seluruh keluarga dinyatakan bersalah. Apakah kau yang menyerahkan bukti kejahatan keluarga Jiang? Dia mengangguk. Pei Zhao bukanlah seorang pangeran yang bodoh. Di permukaan, dia terlihat seolah berbagi suka dan duka dengan keluarga-keluarga bangsawan. Tapi dia tidak pernah mempercayai siapapun. Tidak aneh jika dia memegang rahasia keluarga-keluarga bangsawan itu. Tapi, kenapa Song Ming membiarkannya bertindak gegabah seperti ini? Dia sepertinya tahu keraguanku. Dia menatapku dengan lembut, lalu berkata, Jiang Yan mati karenaku. Keluarga Jiang berniat untuk berpihak pada putra mahkota. Tentu saja paman ingin segera menyingkirkan keluarga Jiang. Aku mengerutkan kening. Baiklah. Akulah yang memalsukan surat rahasia antara keluarga Jiang dan putra mahkota. Dia bilang, ini setimpal dengan pengorbananku yang beberapa kali menyelamatkan nyawanya. Secercah rasa puas tiba-tiba muncul di hatiku. Aku memenangkan taruhan ini. Saat Pei Zhao kehilangan kendali demi diriku hingga hampir membunuh orang. Aku bertaruh, jika aku dicelakai secara diam-diam oleh keluarga Jiang. Dia akan menyinggung keluarga Jiang demi menyelamatkanku. Bahkan akan menyingkirkan keluarga Jiang demi aku. Awalnya aku tidak menaruh harapan apapun pada taruhan ini. Aku tidak bisa mempercayainya. Terlebih lagi, aku tidak percaya pada sesuatu yang bernama cinta. Tapi, dia benar-benar datang. Ternyata di saat putus asa, ada seseorang yang datang untukmu. Rasanya seperti ini. Baiklah, jangan khawatirkan aku. Jangan pedulikan mereka lagi. Kita pulang. Sorot matanya saat menatapku menunjukkan kepedihan yang tak bisa disembunyikan. Rumah, di mana lagi aku punya rumah? Rumahku sudah lama dihancurkan oleh keluarga-keluarga bangsawan. Keluarga Jin adalah keluarga sederhana yang didukung sepenuhnya oleh Yang Mulia. Menyingkirkan keluarga Jin sama saja dengan memotong lengan Yang Mulia. Dan aku, dengan tangan Pei Zhao, telah menyingkirkan keluarga Jiang. Itu sama saja dengan memotong lengan Song Ming. Satu bidak catur lagi telah kugugurkan. Dan itu adalah bidak yang penting. Berikutnya adalah Song Ming. Rubah licik seperti Song Ming. Dia pasti curiga dengan keaslian surat itu. Tapi, dia adalah orang yang sangat pencuriga. Dia lebih baik salah membunuh 100 orang. Daripada melepaskan satu orang pun. Setiap langkahnya sudah memperhitungkan 10 langkah ke depan. Bahkan sebelum mengirimku kepada Tuan Jiang. Dia sudah mencekokiku dengan racun. Itu adalah sejenis racun yang terus menguras tubuhku. Racun yang memperpendek umur. Bahkan jika aku berhasil selamat dari tangan Tuan Jiang, hidupku tidak akan lama. Jadi, dia tidak khawatir Pei Zhao akan menyelamatkanku. Yang lebih penting, dari awal hingga akhir, dia tetap terlihat mulia dan berwibawa. Kedua tangannya tetap bersih. Kematianku sepenuhnya disebabkan oleh Tuan Jiang. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Pei Zhao tidak akan menjadi benci padanya. Karena diriku. Tapi dia melupakan satu hal, aku telah ditempa dengan racun. Aku kebal terhadap segala racun. Dia tidak tahu. Semut yang diremehkannya. Rakyat jelata yang dipandang rendah olehnya. Sedang mempersiapkan sebuah gejolak besar. Dulu, bagaimana dia menggunakan cara yang paling kejam. Cara yang paling tidak manusiawi untuk membantai keluargaku. Kelak, aku akan membalasnya berkali-kali lipat. Aku akan mengangkatnya setinggi-tingginya. Di saat dia berada di puncak kejayaan dan kebanggaannya. Aku akan menghancurkan segalanya. Semua yang dia kira telah dia hancurkan akan segera terjadi. Aku menjadi bibicang di kediaman pangeran. Bertanggung jawab atas makanan dan kehidupan sehari-hari Pei Zhao. Serta semua urusan rumah tangga.
Pei Zhao sama sekali tidak waspada terhadapku. Aku bisa mendekati ruang kerjanya. Bisa mengetahui banyak rahasia di kediaman ini. Hari itu, Song Ming datang. Mereka berencana menjebak putra mahkota di perjamuan ulang tahun Ibu Suri. Rencananya adalah membuat seolah-olah putra mahkota dan istri Menteri Ritus, Lian, yang bernama Nona Siang, berselingkuh. Lalu menempatkan mereka di kamar tidur yang sama. Untuk menangkap basah mereka di ranjang. Meskipun keluarga Li adalah keluarga terpandang selama ratusan tahun. Tetapi karena istri Lian, Nona Siang, berasal dari keluarga sederhana. Posisi keluarga Li dalam pertikaian politik jadi relatif netral. Tetapi, jika putra mahkota menodai kehormatan nyonya besar keluarga Li yang menanggung aib sebesar itu, pasti akan sepenuhnya berpihak pada pangeran keempat. Sementara putra mahkota, reputasinya akan hancur karena telah melecehkan istri pejabat. Saat itu tiba, para bangsawan bisa menggunakan kesempatan ini untuk melengsarkan putra mahkota. Rencana ini benar-benar keji. Tapi juga siasat yang bagus untuk mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Namun, Pei Zhao tampak ragu-ragu. Tapi Song Ming datang untuk memberitahunya. Bukan untuk meminta pendapatnya. Dia berkata, dalam pertarungan di istana, mana ada yang namanya ksatria? Kaisar dari generasi mana? Yang tidak naik tahta dengan menginjak gunungan mayat dan lautan darah. Tapi kenapa wanita tak berdosa itu yang harus dikorbankan? Dulu, aku dibawa oleh tabib racun itu ke desa untuk membuat racun. Tabib racun itu sering pergi selama beberapa hari. Dia mengurungku di dalam rumah, membiarkanku hidup atau mati sendiri. Setiap kali aku kelaparan hingga pandanganku kabur, selalu ada seorang gadis kecil bernama Zhao Di yang diam-diam memberiku makanan. Ini, cepat makan. Kemudian, aku berhasil membunuh tabib racun itu dan melarikan diri. Saat bencana kelaparan itu, Zhao Di ditemukan dan diangkat anak oleh nyonya besar keluarga Li. Sementara aku, dibawa pulang oleh Song Ziyuan. Beberapa tahun kemudian, kami bertemu lagi di Chang'an. Dia bilang Nyonya Siang memberinya nama baru, yaitu Siang Kui. Nyonya Siang juga mengajarinya membaca dan menulis. Dan memberinya keahlian untuk bisa mandiri. Menurut ceritanya, Nyonya Siang itu sama seperti Song Ziyuan. Seorang wanita yang sangat baik hati. Wanita sebaik itu tidak seharusnya menjadi korban dalam pergolakan politik di istana. Sebelum pergi, Song Ming menatapku dalam-dalam. Tatapannya sedingin saat dia membantai klanku dulu. Aku pun sengaja terbatuk beberapa kali, agar terlihat sangat lemah. Dia tertawa, lalu pergi. Aku pun ikut tersenyum. Dia ingin menghancurkan pihak Hanmen sepenuhnya. Tapi, apakah dia sudah bertanya padaku dan putra mahkota, apakah kami setuju? Pada hari perjamuan ulang tahun, Siang Kui, karena merasa tidak enak badan, dibawa ke paviliun untuk beristirahat. Siang Kui tidak ada. Pelayan yang lain, Siang Qiu, tidak bisa diandalkan. Dia dengan mudah disuruh pergi. Sementara suami Siang Kui, Lian, sedang ditahan oleh Tuan Muda Si Jia. Dan tidak bisa melepaskan diri. Pada saat yang sama, putra mahkota juga merasa tidak enak badan setelah menyantap makanan. Dia dibawa oleh Yu Yi ke paviliun tempat Siang Kui beristirahat. Aku memanjat masuk melalui jendela di sisi lain. Kulihat Siang Kui sudah terbaring lemas, tidak sadarkan diri di atas ranjang. Antara ranjang dan ruangan utama dipisahkan oleh sebuah sekat yang besar. Di balik sekat itu, putra mahkota sedang duduk di samping meja. Telinganya memerah. Dia tampak gelisah, menekan keningnya dengan jari. Aku berjalan menghampirinya. Yang mulia putra mahkota terlihat sangat terkejut saat melihatku. Setiap selang beberapa waktu, Nona akan pergi ke sebuah perkampungan di pinggiran kota. Untuk para lansia dan anak-anak yang sebatang kara sepertiku. Dia akan membawakan makanan dan pakaian. Kadang-kadang, aku bertemu dengan seorang pemuda yang juga datang ke sini. Anak-anak memanggilnya Kak Sin. Mereka sangat akrab dengannya. Pemuda itu menata meja dan kursi di halaman. Mengajari anak-anak membaca dan menulis. Aku pun ikut duduk dan belajar bersama mereka. Caraku memegang kuas selalu salah. Tanpa sadar, pemuda itu meraih jemariku. Untuk memperbaiki posisinya, jemari kami bersentuhan. Tiba-tiba dia seperti menyadari sesuatu dan langsung melepaskan tanganku. Maaf, Nona. Untuk apa meminta maaf? Apa karena aku sudah dewasa? Tuan muda jadi tidak mau mengajariku lagi? Tentu saja tidak. Kalau begitu, perlakukan saja aku sama seperti tuan muda memperlakukan mereka. Dia mengangguk dan berkata, baiklah.
Tapi dia mengajar dengan sangat menahan diri. Sebisa mungkin menghindari menyentuhku. Terlihat jelas dia adalah orang yang sopan dan terpelajar. Aku bahkan menduga dia mungkin belum pernah menyentuh tangan perempuan. Hanya karena bersentuhan jari saja. Telinganya sudah lebih merah dari bunga persik. Pemuda yang dipanggil Sin ini ternyata adalah putra mahkota. Aku memberitahunya tentang sebuah rencana jahat. Sepertinya mangsa sudah masuk ke dalam perangkap. Dan mereka sudah menyiapkan obat perangsang untukmu. Lalu dengan sengaja membawamu ke sini. Para bangsawan ingin menghancurkanmu. Kau harus ikut denganku. Dia membiarkanku menariknya dan kami melompat keluar jendela. Obatnya sudah mulai bereaksi. Aku bisa merasakannya. Tangan yang kugenggam terasa semakin panas. Dulu, aku sangat mengenal seluk-beluk istana. Aku menghindari orang-orang. Dan membawanya ke istana terbengkalai terdekat. Tiba-tiba dia menghempaskan tanganku. Lalu berlari ke arah sumur di dekat situ. Percuma saja menyiram dirimu dengan air sumur yang dingin. Itu adalah ramuan pemurnian. Jika tidak, kau akan mati, dan para bangsawan itu bertekad untuk menang. Mana mungkin mereka memberimu obat yang lembut. Pergilah. Dia mengusirku. Suaranya terdengar serak. Tatapan matanya dipenuhi kesabaran dan emosi yang tertahan. Aku menatapnya dan berkata, "Yang mulia, nama panggilanmu adalah Sing. Karena saat kau lahir, langit dipenuhi oleh bintang-bintang. Dan kau juga memiliki seorang teman bermain. Namanya Jing Yun. Karena saat dia lahir, langit dipenuhi awan yang berwarna-warni. Kalian berdua adalah teman masa kecil yang sudah dijodohkan. Kau cerdas sejak kecil. Sedangkan dia sangat nakal. Tidak pernah bisa belajar cara memegang kuas dengan benar. Dia juga sering mengajakmu memanjat pohon untuk menangkap tong geret. Suatu ketika, kau yang tidak pandai memanjat jatuh dari pohon. Punggungmu tertusuk oleh sebuah ranting, meninggalkan luka yang sangat dalam. Kau takut dia akan dihukum. Jadi kau menyembunyikannya. Saat itu, dialah yang diam-diam mengobati lukamu setiap hari. Kemudian, keluarga Jin difitnah oleh para keluarga bangsawan. Seluruh keluarganya dibantai. Tidak ada yang tahu. Gadis kecil itu disembunyikan ibunya di sebuah ruang rahasia. Menyaksikan seluruh klannya diracun hingga tewas. Aku adalah Yuer. Pemuda itu seketika terguncang. Ujung matanya memerah karena emosi. Butiran air mengalir di lekuk wajahnya yang tampan. Jakunnya bergerak naik turun. Lalu jatuh ke tulang selangkanya. Pesonanya begitu membara. Aku mengangguk, lalu kusentuhkan tanganku yang dingin ke wajahnya yang panas. Kakak Sing, kau adalah harapan rakyat jelata. Harapan untuk membersihkan nama baik keluarga Jinku. Kau harus tetap hidup. Dia mendambakan rasa sejuk dari tanganku. Tanpa sadar, dia menempelkan wajahnya ke telapak tanganku. Gairah di matanya semakin tak tertahankan. Aku maju selangkah dan memeluknya. Aku berbisik di telinganya bahwa aku bersedia. Hatiku semakin lelah. Aku tahu apa artinya ini. Aku harus menyelamatkannya. Padahal, untuk menolongnya bukan berarti tidak ada cara lain. Dan aku memilih cara ini. Aku ingin dia berutang nyawa padaku. Ingin dia merasa bersalah padaku. Dia masih sama seperti dulu, pemuda yang baik hati. Dan juga sedikit pemalu. Tapi aku sudah lama berubah. Aku bukan hanya tidak baik hati. Aku bahkan ingin memanfaatkan kebaikannya. Orang yang kupeluk ini seluruh tubuhnya terasa panas. Detak jantung dan napasnya sudah lama tak beraturan. Sebuah ciuman pun mendarat. Dan terus diperdalam. Putra mahkota memasangkan sebuah gelang di pergelangan tanganku. Gelang ini disiapkan ibundanya untuk calon menantunya kelak. Aku tidak bisa menerimanya. Ini terlalu berharga. Aku mencoba melepasnya, tapi ternyata tidak bisa kulepaskan. Dia meraih tanganku yang berusaha keras melepaskannya. Dan dengan lembut mengecup punggung tanganku. Ini memang milikmu sejak awal. Hanya kembali pada pemiliknya yang sah. Tatapannya membuatku merasa bersalah tanpa alasan. Aku dan dia sudah tidak pantas bersama lagi. Aku sudah lama tidak percaya pada cinta. Sudah waktunya aku pergi. Sampai bertemu 3 hari lagi di Aula Duka Agung. Aku berjalan kembali ke perjamuan. Di jalan, aku bertemu pangeran keempat, Pei Zhao, yang sedang mencariku. Aku berbohong dan berkata kalau aku tersesat. Dia mempercayaiku. Aku menutupi gelang itu dengan lengan bajuku. Kudengar keluarga bangsawan mengirim orang untuk melakukan penggerebekan. Hasilnya, mereka tidak hanya gagal menangkap siapapun, tetapi juga malah menjadi bahan tertawaan. Dan yang lebih lucunya lagi, di kamar sebelah,
Yang Si dari keluarga Song Ming. Tertangkap basah di ranjang bersama salah satu selir baginda. Selir itu. Dia juga orang yang ditempatkan Song Ming di sisi yang mulia. Wajah Song Ming itu. Wajahnya yang selalu tampak terpelajar dan angkuh itu menjadi pucat pasi. Dia sangat marah. Yang Sinya dijatuhi hukuman mati. Memangnya kenapa kalau dia menguasai seluruh pemerintahan? Dia juga harus menjaga reputasinya. Dia juga harus membuat publik tunduk padanya. Jadi, dengan tegas, dia memutuskan hubungannya dengan si Yang Si ini. Dan dengan tanpa pamrih, dia memohon pada Yang Mulia untuk menghukum seluruh cabang keluarga tempat Yang Si berasal. Mereka saling menghancurkan satu sama lain. Menonton para anjing bangsawan saling gigit benar-benar memuaskan. Aku menatap pejabat muda dari kalangan rakyat jelata itu. Memberinya tatapan penuh persetujuan. Kerja bagus. Dulu, akulah yang memberinya informasi. Menyuruhnya untuk menangkap basah perselingkuhan itu. Yang Si milik Song Ming. Bukan pertama kalinya berselingkuh dengan selir itu. Kenapa aku bisa tahu? Karena di kota Semegah Chang'an, para bangsawan yang angkuh jumlahnya sangat sedikit. Sebagian besar orang adalah orang-orang kecil yang hina sepertiku. Jangan remehkan orang kecil. Kamilah. Urat nadi yang membuat kota Chang'an yang megah ini terus berputar. Aku di kediaman Song. Dan kediaman pangeran keempat, tahun-tahun pengabdianku tidaklah sia-sia. Begitu jaringan orang-orang kecil digerakkan. Pohon besar pun bisa digoyahkan. Putra mahkota Pei Yu juga terlibat sebuah skandal. Dia melecehkan seorang dayang istana saat mabuk. Tapi jika dibandingkan dengan skandal keluarga Song, kasusnya tidak ada apa-apanya. Yang Mulia hanya memberinya hukuman kurungan. Aku langsung mengerti. Kalangan rakyat jelata saat ini masih berada di posisi yang lemah. Putra mahkota Pei Yu sedang memanfaatkan siasat lawan. Dia membiarkan para keluarga bangsawan lengah. Dengan begitu, dia berada dalam bayang-bayang. Sedangkan para bangsawan berada di tempat terang. Dia bisa menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan musuh dalam satu serangan. 3 hari kemudian, aku pergi ke halaman rakyat untuk menjemput Pei Yu. Aku tahu dia pasti sudah menyelidikiku dengan saksama. Jadi aku tidak banyak menjelaskan. Dia ingin aku meninggalkan kediaman pangeran keempat. Aku menolaknya. Aku menanggung utang darah seluruh klanku. Aku sudah terlanjur masuk dalam permainan ini. Bagaimana mungkin aku bisa pergi begitu saja? Pada hari Anda berhasil. Barulah saatnya aku pergi. Aku tidak berlama-lama dan langsung pergi. Hanya menyisakan punggungku yang pergi dengan penuh tekad. Di kediaman pangeran, Pei Zhao tampak ragu-ragu untuk bicara. Namun pada akhirnya, dia pun membuka suara. Pernikahanku dengan Song Ziyuan akan dilangsungkan di awal bulan musim dingin. Wajahnya tidak menunjukkan keanehan apapun. Tetapi tangan di balik jubahnya mengepal erat karena tegang. Aku terdiam. Gerakanku terhenti sejenak. Lalu aku melanjutkan pekerjaanku. Baiklah, kamu tidak marah. Jika Yang Mulia menolak pernikahan ini demiku, Perdana Menteri Song dan Permaisuri pasti tidak akan membiarkanku hidup. Aku tahu Yang Mulia melakukan ini untukku. Kulihat sorot mata yang terharu di matanya. Tentu saja ini bukan semata-mata untukku. Akan selalu ada saat di mana seseorang tidak bisa menentukan takdirnya sendiri. Dia adalah pangeran keempat. Dia tidak bisa lepas dari keluarga-keluarga bangsawan. Keluarga-keluarga bangsawan itu pun tidak bisa lepas darinya. Para bangsawan ingin memperkuat posisi mereka. Maka dia pun tidak punya pilihan selain merebut tahta. Tidak ada pilihan lain. Maka, pernikahan dengan keluarga Song adalah jalan yang harus ditempuh. Hanya masalah waktu saja. Dia menikahi Song Ziyuan. Karena aku tidak punya kemampuan untuk mengubah semua ini. Karena tidak bisa diubah. Lalu apa gunanya memberontak? Lagi pula, Gu Lianyi. Bagaimana cara membuat? Song Ming memusatkan seluruh perhatiannya pada Pei Zhao. Bagaimana cara membuat Song Ming senang dan merasa puas? Bagaimana cara menjalankan rencanaku selanjutnya? Tanggal 5 di awal bulan musim dingin. Pei Zhao dan Song Ziyuan melangsungkan pernikahan besar. Aku mengatur semua urusan di kediaman ini dengan rapi. Di malam pernikahan, seseorang memanjat jendela dan masuk ke kamarku. Ujung jarinya menelusuri alis dan mataku. Kau tidur nyenyak sekali, ya. Suara tak berdaya itu terdengar sedikit geram. Yang Mulia ingin aku berbuat apa? Menangis, mengamuk, lalu gantung diri. Aku membuka mataku. Menanyakan tentang malam pertama, tentang sidang pagi, pemuda yang pemarah itu. Dahiku ini, bagaimana bisa? Mengucapkan dua kata itu tanpa emosi, aku bahkan bertanya.
Bagaimana aku bisa mengerti orang lain? Saat dia berbicara, wajahnya diam-diam memerah. Aku menghela napas. Nona Song adalah istri sahmu. Dia pernah menyelamatkan nyawaku. Dia adalah wanita yang sangat baik. Sekalipun dia 1000 kali lebih baik. Tapi di dalam hatinya tidak ada aku. Dia lebih takut akan perpisahan daripada aku. Jantungku berdebar kencang. Jangan-jangan, dia tahu sesuatu. Kenapa kau berkata begitu? Aku memiliki orang yang kucintai. Jadi, aku tahu bagaimana rasanya mencintai seseorang. Tatapan matanya saat melihatku tidak pernah menunjukkan cinta. Aku pun bisa bernapas lega. Sepertinya dia tidak tahu tentang keberadaan pemuda di hutan bambu itu. Jika suatu saat nanti rencananya berhasil, aku akan menggunakan nyawa yang putra mahkota utangkan padaku untuk melindungi Song Ziyuan. Mungkin dia dan pemuda itu masih punya kesempatan. Dia menyelamatkan nyawaku 1 kali. Maka aku akan membayarnya dengan 1 nyawa juga. Dengan begitu, kita impas. Sekarang karena dia sudah menikah denganmu, dia adalah milikmu. Bagaimanapun juga, kau tidak boleh memperlakukannya dengan buruk. Dia tiba-tiba mengerutkan keningnya. Bisakah kau tidak terlalu berharap aku bersama orang lain? Bukannya aku takut Yang Mulia akan menyinggung Perdana Menteri Song demiku. Mengelak. Setiap kalimatmu selalu demi Song Ziyuan. Kau mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkanku dan bilang itu deminya. Aku memintamu mengantarku kembali ke kediaman. Tapi kau bahkan tidak mau. Kini dia telah menjadi istrimu. Kau bukannya cemburu, malah takut aku akan bersikap buruk padanya. Sebenarnya, apa yang kau pikirkan tentangku di dalam hatimu? Dia atau aku yang lebih penting? Yang Mulia, kenapa kau merajuk seperti anak kecil lagi? Katakan. Kau yang lebih penting. Jawabannya terdengar seadanya, dia sedang merajuk. Tipe yang sangat sulit dibujuk, bagaimana ini? Aku pun mengecup wajahnya. Lalu berbisik, ini berbeda. Dia adalah penolongku. Sedangkan kau adalah orang yang kusukai. Ini pertama kalinya aku mengucapkan kata, suka. Dia yang tadinya masih merajuk, wajahnya langsung memerah padam. Lehernya pun ikut memerah. Aku bergeser ke sisi dalam ranjang. Memberinya sedikit ruang. Yang Mulia, mau berbaring sebentar di sini sebelum kembali. Wajah Pei Zhao menjadi semakin merah. Dia terdiam sejenak, lalu menggumamkan, Dengan sangat hati-hati, dia pun berbaring. Aku langsung menyelinap ke dalam pelukannya. Aku bisa mendengar detak jantungnya yang berdebar kencang. Sambil menepuk pelan dadanya, aku berkata, tidurlah. Yang Muliaku yang paling berharga. Dia adalah orang yang sangat menjunjung tinggi etika dan ritual. Bahkan saat perasaannya bergejolak, dia tidak akan sembarangan menyentuhku. Pengendalian dirinya yang luar biasa itu benar-benar membuatku kesal. Dia membuat rencanaku tidak berjalan. Dia mengulurkan tangan dan membetulkan posisi kepalaku. Tanpa sepengetahuanku, sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman. Dalam lelapku, seseorang mengecup keningku. Lalu membisikkan sebuah kalimat, aku juga menyukaimu. Dia pun bangkit berdiri. Memanjat keluar melalui jendela. Dia bahkan masih sempat menutup jendelaku dengan rapat. Aku membuka mata, menatap ke arah jendela yang baru saja ditutup. Karena dia begitu mementingkan ritual, maka aku akan memberinya ritual yang pantas. Pei Zhao ternyata sampai mengundang Su Jinian, si pemuda dari hutan bambu, untuk menjadi ahli sastra. Di kediaman ini, aku terkejut. Aku tidak tahu apa maksudnya. Mungkinkah dia ingin mencelakai Song Ziyuan? Malam festival Dongzi, Song Ziyuan memainkan sitar. Su Jinian melukis. Aku membuat pangsit di dekatnya. Pei Zhao belajar membuat pangsit dariku. Lalu kami berempat berkumpul di samping perapian. Makan pangsit. Aku melihat ada senyuman di mata Song Ziyuan. Senyuman seperti itu sudah lama tidak pernah muncul. Dia adalah pendamping tuan di kediaman pangeran ini. Dia lebih leluasa di sini daripada di kediaman Cheng Xiao. Pei Zhao memberinya kehormatan dan kebebasan yang cukup. Terkadang di depan para pelayan atau orang luar, dia bahkan akan berperan sebagai pelindung yang baik bagi pasangannya. Song Ziyuan merasa berterima kasih. Tapi dia tidak bahagia. Dia memegang tanganku dan berkata, Xiao Jin, tahukah kau, di tengah lautan manusia yang luas ini, betapa sulitnya menemukan belahan jiwa. Aku sudah tidak punya kesempatan lagi. Tapi kalian masih punya harapan. Jangan sampai kau melewatkan jodohmu karena aku. Saat itu, aku bersyukur dalam hati.
Bersyukur karena Song Ziyuan menganggap cinta begitu penting. Kelak, jika keluarga Song hancur, setidaknya Su Jinian bisa menjadi penyemangat dalam hatinya. Bisa dibilang, Song Ziyuan sama seperti Pei Zhao. Mereka terlahir sebagai alat tawar-menawar. Orang tua mereka lebih mencintai kekuasaan daripada diri mereka. Mungkin itulah alasan mereka lebih gigih dalam mengejar cinta. Pada saat ini, matanya bersinar terang saat menatap Su Jinian. Dia baru berusia 16 tahun. Usia yang tepat untuk mendambakan cinta. Su Jinian berjalan ke sisiku. Lalu berbisik, seseorang memintaku untuk memberitahumu. Semoga keberuntungan selalu menyertaimu. Hatiku terlonjak. Ternyata dia orangnya putra mahkota, model. Setelah selesai makan pangsit, Pei Zhao meninggalkan mereka berdua dan menarikku pergi. Pergi ke menara tinggi untuk melihat bintang rasanya terlalu dibuat-buat. Dia tidak mungkin sengaja membiarkan semua ini. Lalu menangkap basah mereka di ranjang. Tidak mungkin. Aku bertanya padanya kenapa membiarkan Su Jinian merayakan festival Dongxi bersama kita. Dia bilang, ada beberapa kali. Saat aku memandangmu, kamu sedang memandang Song Ziyuan. Tatapanmu padanya penuh dengan rasa bersalah dan kasihan. Sudah sejak lama aku tahu Song Ziyuan menyukainya. Dulu aku tidak peduli dengan semua itu. Hubunganku dengannya pada dasarnya hanya sebatas kepentingan. Aku hanya peduli apakah aku bisa mencapai tujuanku sendiri. Tapi setelah ada kamu, aku baru tahu. Kalau seseorang tidak bertemu dengan belahan jiwanya. Atau sudah bertemu tapi tidak bisa bersama dengannya. Betapa sepi dan kelamnya hal itu. Karena kamu begitu peduli padanya. Dan bahkan berpesan khusus untuk tidak memperlakukannya dengan buruk. Maka apa salahnya membuatnya sedikit lebih bahagia? Dengan begitu, saat kamu bersamaku, kamu tidak akan merasa begitu bersalah lagi, bukan? Jadi ini semua karena aku. Ternyata aku yang sudah salah menilainya. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan. Kembang api mekar di ketinggian. Luar biasa indahnya. Pei Zhao menoleh untuk melihatnya. Cahaya dan bayangan silih berganti. Mata pemuda itu berkelip bagai bintang. Dari mana datangnya kembang api ini? Sengaja kuatur khusus untuk yang mulia. Indah, bukan? Sambil mengangguk, aku bertanya padanya, kenapa tiba-tiba ingin melihat kembang api? Aku mendengar diriku sendiri berkata, Yang mulia, ayo kita menikah. Pei Zhao terpaku di tempatnya. Tatapanku menyala-nyala. Tidak perlu formalitas yang berbelit-belit. Tidak perlu orang-orang yang tidak ada sangkut pautnya. Kita di sini saja. Dengan kembang api sebagai saksinya. Dengan bulan sebagai saksinya. Ayo kita menikah, bagaimana? Tatapan matanya memberiku kehangatan untuk beberapa saat. Dia menarik tanganku dan mengajakku untuk mengikutinya. Dia membawaku ke sebuah gudang. Aku melihat seperangkat gaun pengantin yang sangat indah. Aku baru tahu. Ternyata setelah kembali dari pulau itu, Pei Zhao sudah mulai menyiapkan gaun pengantin untukku. Dan baru selesai akhir-akhir ini. Aku menyentuh sulaman bebek Mandarin di kerudung pengantin itu. Rasanya berbeda dari yang lain. Sulaman dari Istana Sulam tidaklah buruk. Tetapi jika dibandingkan dengan karya agung di gaun pengantin ini, kualitasnya tak ada bandingannya. Pei Zhao berdeham. Lalu berkata dengan sedikit malu. Aku yang menyulamnya. Aku benar-benar terkejut. Aku pernah mendengar sebuah legenda. Jika kerudung pengantin wanita disulam dengan tulus oleh sang mempelai pria, maka mereka akan mendapatkan restu dari dewa jodoh. Semakin tulus hatinya, semakin bahagia mereka. Kamu percaya hal seperti ini? Kenapa tidak memintaku untuk menyulamnya? Hatimu tidak akan setulus hatiku. Tiba-tiba dia bertanya padaku. Apa yang kamu pegang? Aku menyembunyikan tanganku di belakang. Kedua tangannya memelukku dari belakang. Dan mengambil sebuah kantung wewangian. Buatannya tidak sebagus kerudung tadi. Dia terkejut, kamu menyulam ini untukku. Sekarang giliranku yang merasa malu. Kalau menurutmu jelek, buang saja. Tidak jelek, ini adalah kantung wewangian terindah yang pernah kulihat. Kami berganti pakaian pernikahan. Berlutut di bawah sinar rembulan. Dengan rembulan sebagai saksi. Aku, Yun Jin, bersedia menjadi istri Pei Zhao. Menghabiskan sisa hidup ini bersama. Menyatukan hati selamanya. Dengan rembulan sebagai saksi. Aku, Pei Zhao, bersedia mengambil Yun Jin sebagai istriku. Melewati badai. Melewati rintangan. Baik dalam hidup maupun mati. Kita akan selalu bergandengan tangan. Model.
tidak akan pernah meninggalkan. Seumur hidup selamanya. Selamanya bersatu hati. Dia bahkan menambahkan sumpahnya sendiri. Sujud pertama pada langit dan bumi, lalu suami istri saling membungkuk hormat. Cahaya bulan yang bagai air mengalir menyinari ranjang. Kerudung di hadapanku disingkap dengan lembut. Aku berhadapan dengan sepasang mata yang lembut. Mataku berbinar menatapnya, memandangi pemuda tampan di hadapanku. Yang mulia, malam yang indah ini sangatlah berharga. Aku perlahan mendekatinya. Tunggu sebentar, kita belum menyalakan lilin merah. Dalam hati aku meratapi ritual sialan ini. Aku menunggunya berjalan ke meja bambu dan menyalakan beberapa lilin merah. Sudah selesai, Yang Mulia. Tunggu sebentar. Dia mengambil sekeranjang kelopak bunga persik kering. Lalu menghampiriku dan memintaku untuk bangkit. Dia mau menebarkan bunga di atas ranjang. Romantis sekali. Sabar. Aku menunggu dengan sabar sampai dia selesai menebarnya. Sudah boleh? Tanyaku. Tunggu sebentar, katanya, lalu berjalan ke meja. Dia dengan teliti memilih dupa wangi dan menyalakannya. Kemudian, dia mencuci tangannya di samping. Kalau begini terus, hari akan keburu pagi. Yang Mulia, kemarilah sebentar. Dia mengeringkan tangan dan menghampiriku. Dengan jemariku, aku mengangkat dagunya. Lilin merah menyala temaram. Aroma dupa begitu pekat. Kelopak bunga persik merekah indah. Suamiku begitu tampan. Aku melihat jakunnya bergerak naik turun. Telinganya memerah. Napasnya menjadi sedikit lebih berat. Nyi menyala. Apa yang menyala? Aku langsung mendorongnya ke atas ranjang. Aku menahan kedua tangannya dan menempelkan bibirku padanya. Tidak memberinya kesempatan untuk bicara atau melawan. Bibir kami saling bersentuhan. Embusan napas kami yang panas saling beradu mesra. Akhirnya, dia mengikuti alurnya dan membalas ciumanku. Peluk aku erat-erat. Hingga jantung kita saling menempel. Berdebar kencang. Menyatakan cinta dan hasrat yang tak ada habisnya. Hingga kami berdua kesulitan bernapas. Aku tidak tahan lagi. Sudut bibir Pei Zhao terangkat membentuk senyuman. Suaraku yang merdu dan mataku yang sayu. Bagaikan iblis yang menggoda hati manusia. Dia memelukku. Membalikkan badan. Lalu mengambil alih kendali. Pada suatu saat, aku seolah tak bisa membedakan apakah aku hanya bersandiwara atau sudah tercampur dengan hal lain. Perasaan yang bahkan tak bisa kupahami sendiri. Pei Zhao sengaja memilih hari baik untuk mengangkatku menjadi selir pendamping. Su Jingnian berkata ada yang ingin menemuiku. Dia juga bilang, kalau aku tidak mau menemuinya, orang itu akan datang ke kediaman pangeran keempat untuk mencariku. Aku pun pergi ke kompleks perumahan tua. Hujan hari itu sangat deras. Pemuda itu berdiri di tengah hujan. Sosoknya terlihat begitu rapuh. Aku membuka payungku begitu turun dari kereta kuda. Bahkan belum sempat berdiri dengan stabil. Putra mahkota Pei Yu bergegas menghampiriku. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung memelukku. Yuer, ikutlah denganku. Aku akan mengatur semuanya. Aku hamil. Anak ini miliknya. Suaraku terdengar sangat tenang. Tanpa emosi yang berlebihan. Kau bisa menyebarkan kabar. Misalnya, Pei Zhao lebih menyayangi selirnya dan menelantarkan istrinya. Dan membiarkan selir itu melahirkan putra sulung lebih dulu. Song Ming tentu tidak akan bisa tinggal diam. Dia akan bertindak untuk mencelakai anak dalam kandunganku. Saat itu, keluarga Xiang dan pangeran keempat pasti akan terpecah belah. Dalam proses ini, hati keluarga-keluarga bangsawan lainnya juga pasti akan goyah. Kau bisa menggunakan kesempatan ini untuk merebut hati rakyat. Tunggu saat yang tepat. Pei Yu melepaskanku, menatapku dengan pandangan tak percaya. Yuner, aku tidak membutuhkanmu melakukan ini. Jika tahtaku harus ditebus dengan mengorbankan seorang wanita, aku tidak mau. Hai Yu, apa engkau pernah merasakan orang tua dan seluruh klanmu dibantai di depan matamu? Apa engkau pernah mengalami dijual berulang kali dan disiksa dengan kejam? Apa engkau pernah merasakan dijadikan bahan uji racun? Sebuah penderitaan yang lebih buruk dari kematian itu. Apa engkau pernah menderita kelaparan dan kedinginan yang hebat? Tahukah engkau, selama bertahun-tahun ini, dari mana aku mendapatkan kekuatan untuk bertahan hidup? Selama keluarga-keluarga bangsawan itu belum tumbang, maka akan ada semakin banyak orang sepertiku di dunia ini. Orang-orang bernasib malang yang terus bermunculan. Engkau adalah putra mahkota. Engkau adalah harapan bagi rakyat jelata. Harapan untuk membalaskan dendam klanku dan rakyat jelata lainnya yang tertindas.
Sekarang, engkau bilang padaku engkau tidak menginginkan takhta ini. Lalu bagaimana nasib mereka yang telah berkorban? Bagaimana dengan mereka yang telah mempertaruhkan seluruh harta dan nyawanya kepadamu? Dan bagaimana denganku? Engkau adalah putra mahkota. Takdirmu adalah tidak bisa tenggelam dalam cinta asmara. Jika tidak, semua yang telah kita lakukan akan sirna begitu saja. Saat itu tiba, para rakyat jelata yang mengikutimu, dan juga aku. Semuanya akan mati. Rakyat di seluruh negeri juga akan terus hidup di bawah penindasan para bangsawan. Engkau adalah harapan kami. Maka, engkau harus memanfaatkan sandiwara ini dengan baik. Biarkan perannya berjalan hingga maksimal. Hari saat para bangsawan itu jatuh adalah hari kebebasanku. Dan juga hari kebangkitan bagi rakyat jelata. Adapun Ji Yun, anggap saja dia telah tewas dalam tragedi di masa lalu itu. Baiklah, anehnya. Gelang yang dulu tak pernah bisa kulepaskan. Hari ini justru terlepas dengan begitu mudahnya. Kuserahkan kembali gelang itu ke tangannya. Manusia bukanlah rumput dan kayu. Siapa yang bisa tanpa perasaan? Tapi dia adalah pangeran yang menanggung harapan jutaan rakyat. Itu sudah ditakdirkan. Dia tidak boleh memiliki perasaan pribadi di saat-saat genting seperti ini. Biarlah air hujan ini menyadarkannya. Aku berbalik dan naik ke kereta kuda. Saat aku hendak pergi, Pei Yu tiba-tiba ikut masuk. Dia meraih tanganku dan memasangkan kembali gelang itu ke pergelangan tanganku. Sebelum aku sempat mengatakan apapun, dia pun berbalik dan pergi. Dengan kabar gembira seperti ini, tentu saja aku harus membuat Song Ming menjadi orang pertama yang tahu. Kalau dihitung-hitung, seharusnya aku sudah mati sekarang. Hari itu, Song Ming datang ke kediaman pangeran keempat. Wajahku tampak cerah dan merona. Aku sedang bercanda tawa dengan Dayang di sampingku. Aku sengaja keceplosan bicara, mengungkapkan soal kehamilanku. Ekspresi Song Ming sungguh menarik untuk dilihat. Wajahnya yang angkuh dan elegan itu retak. Dia pikir semua rencananya sudah sempurna. Tak disangka, aku yang seharusnya sudah mati ini bukan hanya berhasil naik posisi, tetapi juga hamil lebih dulu dari Song Ziyuan. Aku akan melahirkan putra sulung Pei Zhao. Mengingat betapa berharganya aku bagi Pei Zhao, jika suatu hari nanti dia mewarisi tahta, ada kemungkinan dia akan mewariskannya kepada putra sulung kami. Setelah sampai di titik ini, dia tidak mungkin lagi beralih mendukung pangeran lain. Dia sudah tidak punya jalan untuk kembali. Tapi semua yang telah dia bangun dengan susah payah, kemungkinan besar hanya akan menguntungkan orang lain. Dia menatapku dengan tatapan sedingin dan sejahat ular. Dan untuk pertama kalinya, aku balas menatapnya dengan senyuman yang provokatif. Lalu aku berbalik pergi, meninggalkannya dengan pemandangan punggungku yang puas. Kekuasaannya begitu besar di pemerintahan. Tentu saja dia merasa membunuhku akan semudah meremukan seekor semut. Tapi dia akan mulai merasakan apa artinya tidak berdaya. Pei Zhao yang dia dukung dengan tangannya sendiri, ternyata jauh lebih tangguh dari yang dia bayangkan. Dia tidak mungkin secara terang-terangan melawan Pei Zhao. Dan saat dia mencoba menggunakan cara-cara licik, akan menyadari semua anak buahnya di kediaman pangeran sudah lama disingkirkan hingga tak bersisa. Seluruh kediaman pangeran dijaga dengan sangat ketat. Pavilionku, terlebih lagi, dijaga oleh lebih banyak orang. Makanan dan kehidupanku sehari-hari juga dikontrol ketat oleh orang khusus. Bahkan putranya yang dia didik sendiri juga selalu menjagaku dalam segala hal. Dia begitu berkuasa di luar sana. Tetapi di kediaman pangeran, dia sama sekali tak punya kesempatan untuk bertindak. Hari itu, Song Ziyuan pergi ke kediaman Perdana Menteri. Saat kembali, lingkaran matanya memerah. Di wajahnya ada bekas tamparan yang kemerahan. Aku pun tahu dia baru saja disakiti. Pada saat yang bersamaan, di bawah campur tangan putra mahkota, gosip tentang Pei Zhao yang memanjakan seorang wanita dan menyingkirkan istrinya mulai tersebar di mana-mana. Setiap kali membayangkan wajah pusing Song Ming, aku jadi senang dan makan 2 mangkuk nasi lebih banyak. Pei Zhao dan Song Ziyuan diam-diam menanggung semua gosip dari luar. Tapi di depanku, mereka tidak menunjukkan sedikit pun emosi negatif. Mereka takut memengaruhi suasana hatiku. Setelah itu, suplemen kesehatan dari kediaman Perdana Menteri terus-menerus dikirimkan. Hah, cuma segini kemampuannya. Song Ziyuan meminta tabib istana memeriksa semuanya satu persatu. Baru kemudian mengirimkannya dengan tenang ke pavilionku. Pei Zhao masih tidak tenang. Dia menyuruh orang memeriksanya sekali lagi, baru merasa tenang. Aku tidak punya pantangan apapun.
Aku makan dan minum apa saja yang seharusnya. Tubuhku ini telah ditempa dengan racun. Tidak mungkin bisa melahirkan anak. Bahkan jika beruntung bisa melahirkan, anaknya pasti tidak akan hidup lama. Keluarga Jin ditakdirkan akan berakhir di generasiku. Kambing hitam ini memang disiapkan untuk Song Ming. Musim semi tahun berikutnya, Siang Kui datang mencarinya. Ia ingin mengunjungi tuan muda kedua keluarga Siang di penjara. Aku baru tahu, ternyata selama dia menghilang beberapa waktu lalu, dia sebenarnya sedang mengangkut perbekalan untuk membantu perbatasan. Tuan muda kedua Siang, Siang Chuan, bergabung dengan militer pada usia 8 tahun. Bersama ayahnya menjaga perbatasan utara. Para prajurit yang menjaga kedamaian kerajaan Xia Agung bertaruh nyawa di medan perang melawan kerajaan Wei. Namun, keluarga bangsawan pimpinan Song Ming malah mencegat perbekalan mereka. Berniat membuat mereka mati terkurung di perbatasan. Demi membalas budi sang Perdana Menteri, Siang Kui nekat mempertaruhkan nyawa mengirim perbekalan untuk membantu wilayah utara. Dia bahkan rela menjadikan tubuhnya bahan percobaan obat demi mengatasi krisis wabah di utara. Ayah dan anak keluarga Siang bersusah payah hingga akhirnya kembali sebagai pemenang. Namun, mereka justru difitnah oleh para bangsawan atas tuduhan makar. Tuan muda kedua Siang dijatuhi hukuman pancung setelah musim gugur. Tragedi keluargaku, keluarga Jin, sedang terulang kembali. Aku mengambil lencana milik Pei Zhao. Siang Kui mengatur waktu kunjungan hanya selama sebatang dupa terbakar. Hal ini tidak mungkin bisa kusembunyikan dari Pei Zhao. Juga tidak bisa kusembunyikan dari Su Ming. Tapi, memangnya kenapa? Pei Zhao mempercayaiku. Jika dia tahu aku telah diracuni, dia hanya akan merasa iba padaku. Dia hanya akan menyalahkanku karena tidak memberitahunya lebih awal. Saat musim gugur, kandunganku sudah besar dan persalinanku sangat sulit. Tabib istana dan para bidan, semuanya tidak berdaya. Pei Zhao panik hingga matanya memerah. Sambil memegang tangannya, aku berkata, Yang Mulia, jangan takut. Pergi, panggil Siang Kui. Dia bisa menyelamatkanku. Di seluruh kerajaan Xia Agung ini, Siang Kui adalah orang pertama yang meniru Tabib Agung Hua Tuo untuk melakukan pembedahan. Siang Kui pun datang. Pei Zhao yang sudah kalut malah mengancamnya. Jika kau tidak bisa menyelamatkannya, maka kau akan mati. Aku langsung memelototinya. Dia pun terdiam karena merasa bersalah. Siang Kui bertanya padanya, selamatkan ibunya atau anaknya. Dia juga bilang kalau aku mengandung anak kembar. Tanpa ragu, Pei Zhao memilih untuk menyelamatkan ibunya. Siang Kui berkata bahwa persalinan normal sudah tidak mungkin. Satu-satunya cara adalah dengan membedah perut. Prosesnya akan sangat berdarah. Dia meminta Pei Zhao untuk keluar. Dia tidak mau mendengar. Dia terus menggenggam tanganku, menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri saat Siang Kui membedah perutku, menggendong bayi itu keluar. Pemandangan itu meninggalkan trauma yang mendalam di hatinya. Dia bahkan diam-diam menyeka air matanya, dan bersumpah tidak akan pernah membiarkanku melahirkan anak lagi. Anak-anakku. Aneh, ya, aku bertanya padahal sudah tahu jawabannya. Tidak berani menatap bayi yang terbungkus kain itu. Berharap anak-anak sehat. Mungkin adalah harapan tulus dari setiap ibu di seluruh dunia. Tapi sialnya, mereka terlahir dari rahimku. Semoga di kehidupan selanjutnya, mereka tidak lagi menemukan ibu sepertiku. Ada sepasang anak kembar, laki-laki dan perempuan, mereka sangat sehat. Kata Siang Kui. Aku tertegun sejenak. Pei Zhao dan Song Ziyuan masing-masing menggendong seorang bayi, mengelilingiku dengan hangat. Untuk sesaat, aku bahkan tidak bisa memahami perasaanku sendiri. Apakah ayah dan ibu juga seperti ini saat melahirkanku? Sebelum pergi, Siang Kui berpesan, Selir mengalami persalinan yang sulit karena salah satu janinnya lebih besar. Sepertinya janin itu sengaja diberi makan agar tumbuh besar. Di kemudian hari, dia perlu dirawat dengan sangat baik. Tuan Pei Zhao sepertinya sudah menyadari sesuatu. Dia merebut bayi dari gendongan Song Ziyuan dan menatap Song Ziyuan dengan dingin. Yang Mulia, itu bukan Kak Song. Dia seorang pria. Tidak mungkin mengerti hal-hal seperti itu. Ucapku dengan lemah. Maksudku sudah sangat jelas. Pasangan Perdana Menteri yang ingin menggunakan tangan Song Ziyuan untuk membunuhku. Tidak sia-sia aku makan banyak selama ini. Jadi, akulah yang hampir mencelakaimu dan anak-anak. Mata Song Ziyuan dipenuhi rasa bersalah. Itu bukan salahmu. Yang Mulia, Kak Song. Aku dan kedua anakku bisa selamat. Semua berkat Siang Kui. Bolehkah aku meminta kalian, pada saat yang tepat,
untuk memberikan tuan muda kedua Siang kesempatan menebus kesalahannya dengan sebuah jasa. Aku ingin mendoakan anak-anakku. Setelah fajar menyingsing, Pei Zhao dan Song Ziyuan masing-masing menggendong seorang anak. Memasuki istana, ku dengar Ibu Suri sangat gembira. Bahkan Yang Mulia Kaisar, yang selama ini tidak menyukai Pei Zhao, juga menunjukkan wajah ramah kepadanya. Beliau bahkan menganugerahkan nama untuk anak-anak itu. Pei Zhao tidak menunjukkannya di wajahnya. Tetapi di dalam hatinya, ia sangat gembira. Dahulu, sekeras apapun ia berusaha, ia tidak pernah bisa mendapatkan perhatian dari ayahandanya. Sekarang, beliau telah memberikan nama untuk anaknya. Ia merasa bahagia. Permaisuri dan Perdana Menteri sangat murka karena Pei Zhao dan istrinya memohon untuk keluarga Siang. Ditambah dengan saran dari faksi putra mahkota di istana, Song Min tidak bisa berbuat apa-apa. Hukuman tuan muda kedua Xiao diubah menjadi pengasingan militer untuk menebus kesalahannya dengan prestasi. Apa yang bisa dilakukan Song Min? Setelah memaki-maki Pei Zhao, ia tetap harus mendukungnya. Sedangkan untuk anakku, akan diurus nanti saja. Lagi pula, di setiap dinasti, menyingkirkan beberapa pangeran adalah hal yang biasa. Ia tidak khawatir. Bahkan jika suatu hari nanti ia merebut tahta dan mengubah nama keluarga kekaisaran menjadi Song, itu bukanlah hal yang mustahil. Tetapi, ia tidak punya kesempatan lagi. Pembelotan Pei Zhao kali ini akhirnya membuat banyak keluarga bangsawan kecewa. Perhatian yang ia berikan pada selir dan putra sulungnya juga membuat hati para keluarga bangsawan goyah. Dalam waktu lebih dari setahun berikutnya, beberapa keluarga bangsawan mulai diam-diam mendukung putra mahkota. Di permukaan, faksi putra mahkota masih terlihat lemah. Mereka menyanjung Song Min setinggi langit, membuatnya terlena, membuatnya bertindak sembrono. Menjelang festival pertengahan musim gugur yang lain, Kaisar jatuh sakit parah. Keluarga bangsawan yang dipimpin oleh Song Min melancarkan pemberontakan. Pei Zhao menyerbu istana. Pei Zhao memberiku dan Song Ziyuan masing-masing sepucuk surat cerai. Ia mengatur agar Su Jin membawa kami pergi. Ia berkata, "Jika berhasil, aku akan menjemput kalian. Kalau gagal, maka kau bebas sekarang. Langit begitu tinggi dan lautan begitu luas. Sisa hidupmu, kau dan anak kita akan melihatnya untukku. Apa kau tidak takut aku akan ikut mati denganmu?" Song Min sudah sangat yakin akan menang. Sementara tuan muda kedua ternyata sudah membawa puluhan ribu prajurit elit untuk menyergap di pinggiran kota. Dia hanya menunggu mereka untuk menyerbu istana, lalu membantai mereka semua dengan tuduhan perebutan tahta secara paksa. Hanya dalam satu malam, kekuasaan negeri ini dipegang oleh 2 gubernur dan 1 penguasa. Putra mahkota naik tahta. Sebenarnya, siapa dalangnya? Song Min diikat di dalam penjara bawah tanah. Keanggunan dan kesombongan yang dulu dimilikinya telah sirna. Hanya menyisakan tubuh yang menyedihkan. Jubah panjangnya basah kuyup oleh noda darah. Warna merahnya menyilaukan mata. Sama seperti darah segar yang menggenang di lantai pada hari pernikahanku dulu. Tatapan matanya berubah dari dingin, menjadi marah, lalu penuh kebencian. "Siapa dalangnya?" tanyanya padaku. Aku membersihkan belati tajam di tanganku dengan sapu tangan seputih salju. Sambil tertawa aku berkata, "Akulah orang yang kau sebut tidak tahu diri itu." Rakyat jelata hina yang lancang bermimpi untuk menggoyahkan keluarga bangsawan yang telah berdiri selama ratusan tahun. Tidak mungkin. Sudah ingat sekarang. Kenapa tidak mungkin? Putra kesayanganmu itu, aku sendiri yang membunuhnya. Dia tidak mati karena penyakit kelamin, tapi karena racun. Tepatnya, saat itu dia hanya berada dalam kondisi mati suri. Tapi kalian malah menguburnya hidup-hidup. Akan kubunuh kau. Aku tertawa terbahak-bahak, lalu menusuknya sekali lagi. Darah menyembur ke wajahku, membuatku terlihat seperti iblis Asura dari neraka yang datang untuk menagih nyawa. Jauh lebih mengerikan daripada dirinya di masa lalu. Aku menyiksanya satu persatu dengan alat-alat siksa yang paling kejam. Beberapa alat itu bahkan ciptaannya sendiri. Awalnya, dia masih menunjukkan sedikit keangkuhan. Kemudian yang tersisa hanyalah kepanikan. Dan setelahnya, dia memohon ampun dengan putus asa. "Mengampunimu?" Aku tak bisa menahan tawa. Hahaha. Saat rakyat jelata memohon dengan getir kepadamu, pernahkah kau mengampuni mereka? Saat ibuku yang sedang hamil besar memohon kepadamu,
Pernahkah kau mengampuninya? Mereka yang bersujud di bawah kakimu. Rakyat biasa yang memohon agar kau mengampuni nyawa mereka. Pernahkah kau mengampuni mereka? Tidak pernah. Kau itu munafik. Kau merasa suci, kau memandang rendah orang miskin. Kau memandang rendah rakyat jelata. Kau memegang kekuasaan besar di istana. Menikmati hasil jerih payah rakyat. Tetapi kau menghalalkan segala cara. Nyawa orang lain tak ada harganya bagimu. Kalau begitu, kau dan para kerabatmu yang hidup di atas penderitaan orang lain itu pantas mati di tangan rakyat rendahan yang kau sebut semut ini. Tenang saja, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan memotong tangan dan kakimu, lalu menjadikanmu tunggul manusia. Kau akan merasakan apa yang kurasakan dulu. Menyaksikan kerabatmu dibantai satu persatu di depan matamu. Matanya dipenuhi kengerian yang luar biasa. Aku mengayunkan pedangku tanpa ragu. Memotong keempat anggota tubuhnya. Aku perintahkan tabib istana untuk merawatnya. Harus dipastikan dia panjang umur. Untuk merasakan penderitaan tanpa akhir. Pei Yu memberiku kesempatan untuk mengantar kepergian Pei Zhao secara pribadi. Kondisi sel penjaranya relatif lebih baik. Ada jendela dan meja. Tidak bau dan tidak kotor. Ini adalah perlakuan istimewa yang kuminta untuknya. Dia sangat terobsesi dengan kebersihan. Dulu sewaktu di pulau pun, dia juga harus selalu tampil rapi. Tapi sekarang, dia hanya duduk sendirian di sudut. Pakaiannya sedikit berantakan. Rambut di dahinya juga tidak dirapikan. Dia sedang memegang kantung wangi yang kuberikan padanya. Menatapnya dengan tatapan kosong. Pei Yu sudah memberitahunya identitas asliku. Tapi saat dia melihatku, dia tidak menunjukkan reaksi emosi yang jelas. Sorot matanya masih tetap lembut. Dia melihatku berjalan mendekat. Melihatku meletakkan hidangan di atas meja. Melihatku mengambil poci arak. Lalu menuangkan secangkir untuknya dan untukku. Dia menatapku. Tapi entah kenapa, aku tak berani membalas tatapannya. Aku hendak mengangkat cangkirku. Tiba-tiba dia mengulurkan tangan dan menutup mulut cangkir itu. Dia tahu ini adalah arak untuk mengantarnya pergi. Aku berkata dengan pelan. Aku sudah dilatih dengan racun. Aku kebal terhadap segala racun. Minum arak bisa merusak tubuh. Katanya dengan suara lirih. Ini yang terakhir kalinya. Balasku dengan suara rendah. Aku menyingkirkan tangannya dan meminum arak itu hingga tandas. Aku menuangkan secangkir lagi untuk diriku. Tanyakanlah apapun yang ingin kau tanyakan. Dia memperhatikanku minum cangkir demi cangkir. Akhirnya, dia pun angkat bicara. Aku sudah menitipkannya pada kakak Song dan Su Jinian. Oh ya, Su Jinian juga salah satu orang yang dibina. Lalu, kami kembali hening untuk waktu yang lama. Aku menuangkan tetes arak terakhir. Poci arak itu sudah kosong. Dia bertanya apakah aku pernah mencintainya. Aku meminum cangkir terakhir itu. Lalu mengangkat wajahku untuk menatapnya. Di bawah tatapan lembutnya, aku perlahan mendekat. Dan menempelkan bibirku di bibirnya. Mengalirkan arak dari mulutku ke dalam mulutnya. Semoga di kehidupan selanjutnya, kau punya orang tua yang menyayangimu. Punya saudara-saudara yang rukun. Punya seorang wanita yang mencintaimu dengan sepenuh hati. Dan juga, dikaruniai banyak anak dan cucu. Aku tak bisa menggambarkan tatapan terakhirnya. Mengapa tidak ada sedikit pun kebencian? Mengapa tatapannya masih begitu lembut penuh kasih? Seharusnya dia membenciku. Aku melihatnya rubuh di hadapanku. Akhirnya, tangisku pecah tak tertahankan. Aku berutang satu kata maaf padanya. Aku pergi menemui mantan selir agung dari mendiang kaisar. Ibu Suri yang sekarang ini berkata padaku, anak itu, Zaoer, pada dasarnya baik. Aku pernah melihatnya saat ia masih kecil. Dengan cemas ia menyelamatkan seekor anak burung yang jatuh dari pohon. Namun pada akhirnya, ia malah dimarahi habis-habisan oleh Ibunda Ratu. Mereka bahkan membanting burung itu hingga mati di hadapannya. Hati seorang anak. Begitulah caranya menjadi dingin dari hari ke hari. Ayahanda kaisarnya pada awalnya tidak pernah bersikap sedingin itu padanya. Ini semua karena kehancuran keluarga Jin. Ayahanda kaisar mulai waspada terhadap para bangsawan dan permaisuri. Sehingga amarahnya pun ikut dilimpahkan kepadanya. Awalnya, ia masih berusaha untuk mengambil hati. Namun ia terus-menerus ditolak. Hingga akhirnya ia berangsur-angsur pasrah dan menjadi acuh tak acuh. Siang Kui datang menemuiku. Dia bertanya mengapa aku tidak membawa anak-anakku bersamaku. Kau tahu, kan? Aku telah diracuni. Hidupku tidak akan lama lagi.
Jadi, lebih baik jangan biarkan mereka terlalu mengingatku. Aku akan menyembuhkanmu. Kondisi tubuhku sudah terlalu buruk. Lagi pula, aku tidak suka yang pahit-pahit. Aku tidak mau minum obat. Di sisa waktuku ini, aku ingin melihat langit yang tinggi dan lautan yang luas. Kalau begitu, mari kita pergi bersama. Aku pun meninggalkan sepucuk surat, dan menindih surat itu dengan gelangku. Tong Siang Kui pun meninggalkan Chang'an. Sambil berkelana menyembuhkan orang, ia juga mengumpulkan resep obat. Sambil membuat berbagai macam pil untuk ku minum. Rasanya manis, sama sekali tidak pahit. Kami berjalan hingga tiba di sebuah desa pegunungan yang terpencil. Namun di sana pun kami masih mendengar rakyat memuji Yang Mulia Kaisar saat ini. Misalnya, beliau menghapuskan berbagai macam pajak dan iuran. Misalnya, rakyat biasa kini tidak memerlukan rekomendasi dari pejabat tinggi atau bangsawan untuk dapat mengikuti ujian kenegaraan. Misalnya, kaum wanita kini bisa mendirikan rumah tangga secara mandiri. Gerbang-gerbang penanda kesucian juga telah dirobohkan. Wilayah utara telah direbut kembali oleh Jenderal Siang. Rakyat tidak lagi menderita karena peperangan. Misalnya, kasus keluarga Jin dan keluarga-keluarga sederhana lain yang telah difitnah. Semuanya telah dibatalkan dan nama baik mereka dipulihkan. Kehidupan rakyat jelata semakin membaik. Ayah dan ibu sudah lama tidak datang ke mimpiku. Arwah mereka di surga kini pasti sudah bisa tenang. Tubuhku hari demi hari terasa semakin bugar. Sepertinya aku masih bisa hidup untuk waktu yang lama. Racun dan obat itu tidak terpisahkan. Aku juga telah menggunakan racunku untuk menyelamatkan banyak orang. 3 tahun kemudian, kami memulai perjalanan pulang. Siang Kui kembali ke Chang'an. Sedangkan aku pergi ke sebuah kota kecil yang penuh dengan kicauan burung dan wangi bunga. Suara lantang orang membaca terdengar dari sebuah sekolah swasta. Batu giok takkan jadi perhiasan jika tak dipahat. Manusia takkan tahu budi pekerti jika tak belajar. Aku melihat di papan nama sekolah itu tertulis Akademi Yunjin. Ternyata itu namaku. Wajahku tertutup cadar. Aku hanya berani memandang dari kejauhan. Aku melihat Song Ziyuan dan Su Jingnian. Di bawah pohon persik, perut Song Ziyuan tampak membesar. Su Jingnian menempelkan telinganya di perutnya. Sambil mengatakan sesuatu. Mata mereka berdua dipenuhi senyum kebahagiaan. Syukurlah, dia pantas mendapatkan kebahagiaan seperti ini. Beberapa saat kemudian, puluhan anak-anak berlari keluar dari sekolah dengan riang gembira. Wajah mereka tampak bahagia karena sudah pulang sekolah. Aku menatap setiap wajah, mencoba mengenali satu persatu. Karena takut melewatkan sesuatu. Hingga akhirnya, seorang pemuda yang tampan dan lembut berwibawa berjalan keluar. Tangan kirinya menggendong seorang gadis kecil berusia 4 atau 5 tahun. Dan tangan kanannya menggandeng seorang anak laki-laki. Kedua anak itu terlihat sangat mirip. Wajah mereka tembam dan sangat menggemaskan. Aku tak bisa menahan air mataku. Seorang ibu-ibu menepukku, "Nona, kau juga naksir tuan muda kedua dari keluarga Su?" "Ya." "Memangnya siapa lagi yang naksir dia?" "Hahaha, wah, banyak sekali." Bibi itu tersenyum penuh makna. Sekali mulai bicara, dia tidak bisa berhenti. Tuan muda kedua Su adalah seorang pemuda yang berbakat dan berprestasi. Wajahnya pun sangat tampan. Banyak sekali gadis-gadis di desa sekitar yang menyukainya. Para mak comblang sampai lelah bolak-balik ke rumahnya. Tapi tidak ada satupun yang menarik hatinya. Dia sangat setia dan begitu mencintai mendiang istrinya. Kamu tidak tahu, ya. Sekolah swasta ini bernama Akademi Yunjin. Nama itu diambil dari nama mendiang istrinya. Dia orang yang baik hati. Ada banyak anak di kota ini yang tidak mampu membayar biaya sekolah. Dia menerima mereka semua tanpa terkecuali. Tapi, dia meminta para murid untuk membayarnya dengan kayu bakar, beras, buah-buahan, dan hasil panen lainnya sebagai ganti biaya sekolah. Sebenarnya semua orang tahu. Semua itu bahkan tidak cukup untuk menutupi biaya makan para murid. Tapi di depan umum, dia selalu berkata, mereka sudah membayar biaya sekolah. Sama seperti murid-murid lainnya. Cawan arak waktu itu memang berisi racun. Tapi bukan racun yang mematikan. Melainkan arak yang membuatnya melupakan masa lalunya. Aku menggunakan nyawa yang Paduka berutang padaku. Menggunakan persahabatanku dengan Paduka sejak kita masih kecil. Menggunakan semua pengorbananku untuk rakyat jelata selama bertahun-tahun. Menggunakan semua yang bisa kutukarkan. Aku memohon agar Pei Zhao dan Song Ziyuan
mendapatkan kesempatan untuk hidup dengan tenang dan terhormat. Song Ziyuan dan Su Jinian akhirnya menjadi pasangan suami istri. Sedangkan Pei Zhao, dia sudah mati. Sekarang, namanya adalah Su Zhao. Dia adalah tuan muda kedua dari keluarga Su. Adik dari Su Jinian. Dia disayangi oleh orang tuanya. Memiliki kakak dan kakak ipar, Zhao Ying, yang rukun. Dan memiliki 2 orang anak yang sangat menyayanginya. Di sini tidak ada intrik dan siasat. Tidak ada pertimbangan untung dan rugi. Tidak ada kesepian yang tak berujung. Hanya ada cinta yang tulus dan berlimpah yang mengelilinginya. Semua penderitaan di masa lalu. Jika sudah terlupakan, biarlah terlupakan. Termasuk aku, 3 tahun yang lalu. Untuk Su Jinian yang kehilangan ingatan. Aku meninggalkan sepucuk surat wasiat. Aku sudah menjadi istrinya. Bibi itu tiba-tiba merendahkan suaranya. Kudengar, putri hakim daerah juga naksir dia. Dia itu wanita tercantik di daerah kita, loh. Kecantikannya sungguh luar biasa. Tidak ada pria yang tidak menyukainya, sepertinya kau tidak punya kesempatan lagi. Baiklah, aku pun berbalik untuk pergi. Dia pantas mendapatkan wanita yang lebih baik. Aku berpapasan dengan suamiku dan anaknya. Angin pun berembus. Membuat mataku perih. Meniup jatuh air mata di sudut mataku. Nona. Apakah ini milik Anda? Sebuah suara yang familiar terdengar dari belakang. Jantungku berdebar kencang. Aku menoleh. Su Zhao sedang memegang selendang penutup wajahku yang tertiup angin. Aku mengangguk, dan dia pun berjongkok. Menurunkan gadis kecil dari gendongannya. Fenger, antarkan ini pada kakak. Gadis kecil itu menyerahkan selendang itu ke tanganku dengan kedua tangannya. Mata bulatnya menatapku lekat. Tiba-tiba dia berseru. Ayah, kakak ini mirip sekali dengan ibu. Fenger, jangan tidak sopan. Maaf, putriku tidak tahu sopan santun. Mohon Nona jangan tersinggung. Tidak apa-apa. Dia sangat menggemaskan. Ucapku, lalu kami saling membungkuk hormat. Dan pergi ke arah yang berlawanan. Setelah beberapa langkah, aku tak bisa menahan diri untuk menoleh. Ternyata, dia juga menoleh ke belakang. Apakah kita pernah bertemu di suatu tempat? Melihatku terdiam, dia berkata, maaf, Nona. Saya sudah lancang. Ucapnya, lalu dia berbalik dan pergi dalam diam. Aku menatap punggung mereka dengan nanar. Nona, ini benar-benar kau. Kukira kau, Meng Ziyuan dan Su Jin. Mereka bergegas menghampiriku. Dia memelukku sambil menangis terseduh-seduh. Ternyata Su Jin yang memberitahunya tentang kondisiku. Aku sudah begitu lama tidak kembali. Dia mengira aku sudah mati. Dia bertanya apakah aku tidak mengenali mereka lagi. Apakah aku masih mempermasalahkan kejadian tahun itu? Aku pernah berpikir, akulah yang telah membantai seluruh keluarga Song. Bagi Song Ziyuan, apakah aku sama saja seperti Song Ning di masa lalu? Tapi dia berkata, Xiao Jin. Ayahku dan keluarga Song dihukum. Semua karena perbuatan yang telah mereka lakukan sendiri. Setiap perbuatan itu adalah kejahatan berat yang tak termaafkan. Tidak ada hubungannya denganmu. Kamulah korbannya. Keluarga Song yang berutang padamu. Bisa dibilang. Aku juga menikmati kemewahan hasil rampasan mereka. Aku, Li Ying, bersama mereka menerima hukuman. Kamulah yang memohonkan kehidupan baru untukku. Kini, aku hanyalah Changxi dari keluarga Su. Hanyalah kakakmu. Jangan lagi menyimpan beban di hatimu. Kakak Song, Su Jinian, berkata. Masih ada Su Zhao dan anak-anak. Apa kau sungguh bisa melepaskan mereka? Kami kembali ke Akademi Yunjin bersama-sama. Menghadapi Su Zhao yang tampak bingung, Su Jinian menjelaskan padanya. Dia memang istrimu. Biarkan dia yang menjelaskan alasannya padamu. Song Ziyuan dan Su Jinian menarikku ke samping. Mengulangi perkataan bibi itu. Su Zhao sekarang jadi rebutan. Dia pemuda berbakat dan juga tampan. Para mak comblang sampai merusak ambang pintu rumahnya. Tapi tidak ada satupun yang dia sukai. Mereka menyuruhku untuk lebih sabar. Membujuknya baik-baik. Kalaupun tidak berhasil, jangan berkecil hati. Lagi pula, hari esok masih panjang. Aku dan Su Zhao berjalan berdampingan di jalan yang penuh dengan kicau burung dan wangi bunga. Aku berkata padanya, bagaimana jika ku katakan bahwa dulu aku sakit parah? Dan sudah bersiap untuk kemungkinan terburuk. Itulah sebabnya aku meninggalkan surat seperti itu untukmu. Dan selama 3 tahun ini, aku sebenarnya pergi untuk berobat. Tadi aku tak berani mengakuimu,
karena perasaan ini terasa begitu akrab. Kau percaya? Dia mengangguk, lalu bertanya padaku. Sudah sembuh? Sudah, kataku. Sepertinya, ini tidak sesulit yang kubayangkan. Tanganku perlahan bergerak mendekat, mengaitkan jariku dengan jemarinya. Dia tertegun sejenak, namun tidak menghindar. Keberanianku sedikit bertambah. Lalu aku menggenggam tangannya. Jari jemari kami saling bertautan erat. Telapak tangan kami saling menempel. Jantungku berdebar sedikit kencang. Suasananya begitu lembut. Dulu kita selalu berjalan sambil bergandengan seperti ini. Dia bergumam, oh. Wajahnya sedikit memerah, sama sepertiku. Apa kau pernah membayangkan seperti apa rupaku sebelumnya? Aku sering berpikir, wanita seperti apa sebenarnya yang bisa membuat kakak dan kakak ipar menangis saat membicarakannya? Wanita seperti apa yang bisa melahirkan dua anak yang begitu manis untukku? Aku tidak bisa membayangkannya. Tapi aku tahu, rupanya tidak seperti wanita manapun yang pernah kutemui. Sampai hari ini, saat kau muncul, aku pun merasa, istriku seharusnya memang terlihat sepertimu. Mendengarnya, tanpa sadar bibirku melengkungkan senyuman. Sudut bibirnya pun ikut terangkat sedikit. Ingatan bisa hilang. Tapi perasaan cinta terukir abadi di dalam jiwa. Selama dia muncul, perasaan itu bisa dengan mudah dibangkitkan kembali. Akademi Yunjin tidak terlalu menghasilkan uang. Pendapatan keluarga sebagian besar berasal dari penjualan kaligrafi dan lukisan. Baik itu Su Zhao, Song Ziyuan, maupun Su Jinyan. Kaligrafi dan lukisan mereka semua adalah yang terbaik. Sama sekali tidak perlu khawatir tidak akan laku terjual. Tapi mereka semua adalah orang-orang terpelajar. Tidak pandai dalam urusan bisnis. Lukisan kaligrafi itu lebih dari separuhnya rusak dan menghitam. Setelah aku datang, aku mulai mengurus bisnis keluarga. Pendapatan keluarga langsung naik berkali-kali lipat. Ayah Su dan Ibu Su adalah orang tua yang sangat baik hati. Mereka memperlakukan Song Ziyuan, Su Zhao, dan aku seperti anak kandung mereka sendiri. Song Ziyuan dan Su Zhao, kasih sayang yang tidak mereka dapatkan dari orang tua kandung mereka. Semuanya tergantikan berlipat ganda di keluarga Su. Dan pada kedua orang tua itu, aku melihat bayangan ayah dan ibuku. Orang tua di dunia ini yang menyayangi anaknya. Mungkin semuanya sama saja, ya. Satu-satunya hal yang membuat kami bingung harus tertawa atau menangis adalah mereka, seperti kakek nenek pada umumnya, sangat memanjakan fuer dan bauer selangit. Dimasukkan ke mulut takut lumer. Diletakkan di telapak tangan takut jatuh. Tapi aku pikir, jika ayah dan ibuku masih ada, mereka pasti akan memanjakan cucu-cucunya selangit seperti itu juga. Memangnya kenapa? Anak yang tumbuh besar dalam cinta. Anak yang tumbuh di antara begitu banyak orang-orang yang baik dan penyayang, tidak akan menjadi terlalu manja. Aku pun membuka beberapa usaha lain. Setelah punya tabungan, aku menyisihkan sebagian uang untuk membuka panti asuhan, untuk menampung anak-anak yang tidak punya rumah. Pada diri mereka, aku seakan melihat diriku di masa lalu. Aku sangat beruntung telah dibantu oleh begitu banyak orang baik, hingga akhirnya bisa melihat harapan setelah melewati kesulitan. Kini, aku juga ingin menjadi orang yang memberikan mereka perlindungan. Anak-anak ini tidak perlu lagi hidup terlunta-lunta. Tidak akan lagi dijual dan dipindah tangankan oleh orang lain. Tidak akan lagi ditipu hingga kecanduan berjudi. Tidak akan lagi menderita kedinginan dan kelaparan. Mereka punya makanan hangat untuk dimakan. Punya tempat tidur yang nyaman untuk tidur. Dan punya buku untuk dibaca. Ada guru yang membimbing mereka dengan sabar. Mengajari mereka untuk membedakan yang benar dan yang salah. Mengajari mereka cara mencari nafkah. Mereka akan menjadi orang yang hangat dan penuh tanggung jawab. Menjadi seorang pelindung bagi yang lain. Untuk memayungi orang-orang yang kehujanan. Setelah aku tiba di kediaman keluarga Su, masih banyak mak comblang yang datang untuk menjodohkan Su Zhao. Ada juga yang mulai bergosip. Mereka bilang statusku tidak sah. Dan aku datang tanpa malu mendekatinya. Di dalam benak mereka, istri sah Su Zhao sudah tiada, dan aku hanyalah orang asing yang tiba-tiba muncul. Tentu saja mereka tidak mau menerimaku. Aku tidak peduli. Gosip murahan seperti itu tidak akan bisa menyakitiku. Namun, Su Zhao mengusulkan agar kami menikah sekali lagi. Katanya, dengan begitu, semua orang akan tahu bahwa dia sudah punya istri. Jadi mereka tidak akan datang lagi. Dengan begitu, para pria yang pernah bertemu denganku
tidak akan lagi bertanya-tanya apakah aku sudah menikah. Ternyata, ada juga yang memedulikanku. Aku pun mengangguk setuju. Baru setelah itu aku tahu. Sejak hari aku kembali, Su Zhao telah diam-diam menyiapkan gaun pengantinku. Saat aku melihat tudung merah pengantin itu, yang sulamannya tampak kasar, dan sangat kontras dengan gaunnya yang begitu indah. Mataku langsung berkaca-kaca. Kusentuh sulaman bebek Mandarin di tudung itu. Sulaman ini, rasanya berbeda dari yang lain. Kudengar Su Zhao berkata dengan sedikit canggung. Aku yang menyulamnya. Aku pernah dengar sebuah legenda. Jika tudung pengantin wanita disulam dengan tulus oleh mempelai prianya, maka mereka akan mendapat restu dari dewa jodoh. Semakin tulus hati mereka, pernikahan akan semakin bahagia. Memangnya kamu percaya hal seperti itu? Kenapa tidak menyuruhku yang menyulam? Mana mungkin hatimu setulus hatiku? Aku langsung menangis, dan itu membuat Su Zhao panik. Aku pun mengeluarkan sebuah kantung wewangian yang jelek. Dia sangat senang dan langsung menggantungkannya di pinggang. Katanya, ini adalah kantung wewangian terindah di seluruh dunia. Model. Aku tidak punya keluarga dari pihak perempuan. Awalnya aku berencana menikah dari kediaman keluarga. Semuanya dipersiapkan dengan sederhana. Tapi sehari sebelum pernikahan, tiba-tiba datang orang-orang dari Chang'an. Siang Kui, pejabat wanita pertama kerajaan Xia Agung. Siang Chuan Ku yang paling berharga. Jenderal Besar Piaoqi dari kerajaan Xia Agung. Suami Siang Kui, Pei Yu. Penguasa kerajaan Xia Agung. Dengan nama samaran Yun Xing. Kakak laki-lakiku. Ibu Suri dari kerajaan Xia Agung. Ibu angkatku. Begitu mereka tiba, mereka langsung menempati kediaman termahal di seluruh kota. Dan memasang sebuah papan nama. Bernama Kediaman Yun. Dengan tanda tangan yang membuat seluruh kota menjadi gempar. Tentu saja gempar. Papan nama keluarga mana yang ditulis langsung oleh Kaisar. Keluarga pihak perempuan mana yang merupakan Jenderal Besar Piaoqi. Dan pejabat wanita pertama kerajaan Xia Agung. Apalagi masih ada dia yang asal-usulnya tidak diketahui. Tetapi pastilah kakak laki-laki dan ibu angkat yang sangat terhormat. Aku dijemput ke kediaman Yun. Ibu Suri sendiri yang menyisir rambutku. Sisiran pertama, semoga langgeng hingga akhir hayat. Sisiran kedua, semoga menua bersama hingga rambut memutih. Sisiran ketiga, semoga diberkahi banyak anak dan cucu. Sisiran keempat, semoga hidup makmur dan sejahtera. Ayah dan ibumu di surga. Jika melihat keadaanmu hari ini, pasti akan sangat bahagia. Beliau melepas tusuk konde giok dari rambutnya, lalu memasangkannya di sanggulku. Ini adalah hadiah saat aku menikah, yang diberikan oleh ibumu kepadaku. Sekarang, aku berikan kepadamu. Semoga engkau dan suamimu hidup bahagia dan damai. Terima kasih, ibu angkat. Beliau lalu menambahkan dengan penuh perasaan. Anak itu sungguh beruntung. Saat hendak keluar, Pei Yu masuk. Orang-orang lain pun diam-diam pergi. Dia yang sekarang, setiap gerak-geriknya memancarkan ketenangan. Luar biasa mewah. Aku mengenakan gaun pengantin yang dia pesankan khusus untukku. Jauh lebih mewah daripada yang disiapkan Su Zhao untukku. Pandangannya terpaku pada gaun pengantinku. Tampak ada kelegaan yang tak terhingga. Lalu tanpa berkata-kata, dia merapikan ujung gaunku. Akhirnya, perlahan dari balik jubahnya, dia mengeluarkan sebuah gelang yang tidak asing. Itu adalah gelang yang pernah kukembalikan padanya sebanyak 2 kali. Yuer, pakailah ini. Di kehidupan ini, aku hanyalah kakakmu. Aku mengulurkan tanganku. Kamu ini benar-benar keras kepala, ya. Dia tersenyum sedikit, lalu memasangkan gelang itu di pergelangan tanganku. Aku berangkat dari kediaman Yun. Dengan iring-iringan pengantin yang begitu megah. Tiba di Akademi Yunjin. Menjemput Su Zhao. Mengelilingi kota 1 putaran. Lalu kembali ke kediaman Yun. Benar sekali. Pei Yu berkata, gadis dari keluarga Yun hanya menerima menantu laki-laki, tidak menikah keluar. Dia adalah kakak ipar tertua. Dia yang paling berkuasa, semua terserah padanya. Tidak ada yang berani membantah. Di aula upacara, Pei Yu menggandeng tanganku. Membawaku langkah demi langkah menuju Su Zhao. Lalu meletakkan tanganku tepat di atas tangan Su Zhao. Dia lalu berkata, semoga kalian berdua menjadi pasangan yang serasi dan berbahagia selamanya. Perjamuan digelar dari ujung ke ujung jalan. Siapapun boleh ikut makan. Menjamu seluruh warga. Aku jadi bertanya-tanya dalam hati. Ini terlalu berlebihan.
Jangan-jangan Pei Yu menghabiskan lebih dari setengah harta kekayaannya untukku. Tapi aku tidak sempat bertanya padanya. Kudengar setelah dia melihatku menyelesaikan upacara. Dia langsung pergi bahkan tanpa mencicipi hidangan pestanya. Pada hari pernikahan akbar ini, Kerajaan Xia Agung mengumumkan 3 titah perayaan nasional. Pertama, memberikan pengampunan umum bagi seluruh negeri. Kedua, bebas dari kewajiban pernikahan selama 3 tahun. Ketiga, mengizinkan wanita untuk mengikuti ujian kenegaraan. Setelah itu, Su Jinian berkata padaku, aku takut sekali. Aku kira dia akan datang untuk merebut pengantin. Aku tersenyum. Bagaimana mungkin? Kita tumbuh besar bersama sejak kecil. Kita ini utamanya adalah keluarga. Aku kenal dia. Sifat dasarnya itu baik. Dia tidak akan pernah dan tidak tega memaksaku melakukan apapun yang tidak kuinginkan. Karena dia tahu watakku. Lebih baik hancur seperti giok daripada utuh seperti genting. Mengenakan gaun pengantin yang dia buatkan khusus untukku. Memakai gelang pemberiannya. Itu sudah batas maksimal yang bisa dia lakukan. Permintaan ini sebenarnya sama sekali tidak berlebihan. Apalagi, semua yang dilakukannya setelah datang dari jauh. Semuanya adalah sebagai keluarga dari pihak mempelai wanita. Sebagai seorang kakak yang ingin memberiku dukungan. Dia ingin aku bahagia. Aku pun ingin dia bahagia. Di kamar pengantin, selagi Su Zhao tidak ada, aku berganti gaun pengantin dengan yang dibuatkan olehnya. Tetapi aku tidak bisa menemukan kerudung pengantin sulamannya. Su Zhao kembali dan melihatnya. Dia bertanya mengapa aku mengganti gaun pengantinku. Dia sudah menyiapkannya dengan sepenuh hati. Aku tak ingin membuatnya menyesal. Tidak apa-apa, kerudung itu dari tadi kuinjak-injak saja di jalan. Yue Lao telah menjadi saksi pernikahan kita. Baiklah, pantas saja tidak kutemukan. Ternyata dia yang mengambilnya. Aku bertanya kepadanya tentang keluarga dari pihakku yang tiba-tiba muncul. Apakah ada yang ingin kamu ketahui? Sebenarnya, aku ingin tahu. Tapi juga tidak. Aku ingin tahu karena ingin memahami segala sesuatu tentangmu. Dan tidak ingin tahu karena jika memang bisa diceritakan. Kamu pasti sudah memberitahuku sejak lama. Jika identitas mereka memang tidak bisa diberitahukan pada orang lain, maka tidak usah diceritakan. Kamu telah memilih untuk menjadi istriku. Menemani aku dan anak-anak kita. Memilikimu di sisiku sudah merupakan anugerah terbesar dari surga. Hal lainnya tidaklah penting. Sebenarnya, Su Zhao tidak tahu. Ibu Suri juga membawakannya sebuah hadiah. Ayahanda tercintanya tidak bisa datang karena alasan kesehatan. Namun, dengan sepenuh hati, beliau membuatkannya sebuah timbangan rui emas. Lambang harapan agar semua keinginan terkabul. Itu adalah restu tulus dari seorang ayah kepada putranya. Timbangan rui itu, atas nama Su Jinian, diserahkan ke tangannya. Ibu Suri berkata, lalu, siapa yang akan menyangka? Pada akhirnya, putri dari keluarga Jinlah yang menyelamatkannya. Bagaimanapun juga, dia adalah orang yang beruntung. Karena telah bertemu denganmu. Bukankah justru dia yang telah menyelamatkanku? Aku pernah penuh dengan tipu muslihat terhadapnya. Namun, dia sepenuhnya mempercayaiku. Aku juga pernah tidak lagi percaya pada cinta. Tidak berani untuk mencintai. Namun, dia menggunakan cinta yang paling murni. Membuatku di antara kebenaran dan kepalsuan. Pada akhirnya hanya menyisakan kebenaran. Tatapanku membara. Menatap suami yang lembut dan anggun di hadapanku. Malam pernikahan begitu berharga. Aku perlahan mendekat padanya. Namun, dia menutup mulutku. Istriku, tunggu sebentar. Kita belum membuka cadarmu. Ritual yang menyebalkan ini. Dia mengeluarkan cadar dan menutupkannya di kepalaku. Dengan sangat seremonial, dia menggunakan tongkat untuk membuka cadarku. Aku berbalik dan menindihnya. Suamiku, cadarnya sudah dibuka. Lilin merah dan dupa wangi juga sudah kunyalakan untukmu. Bahkan kelopak bunga persik ini sudah kutebarkan untukmu, sekarang boleh, kan? Aku menangkup wajahnya dan menciumnya. Mencurahkan seluruh rasa cintaku. Dan dia menyambutnya dengan senang hati. Membalas dengan cinta yang setara denganku. Kami berdua pernah berada dalam kesulitan. Pernah tersesat, pernah meneteskan air mata. Syukurlah, kami tidak pernah menyerah satu sama lain. Meskipun diterpa badai dan rintangan. Namun, dunia ini memang layak untuk diperjuangkan.